skripsi saya yang berjudul implementasi failure mode and effect analysis dan reliability center maintenance RCM di komponen kritikal untuk maintenance strategi di PT XYZ. Pertama-tama di industri manufaktur yang modern ini, terutama di industri yang mempunyai sektor pemotongan, mereka masih menggunakan perawatan yang dibilang langsung ketika komponennya rusak baru diganti. Itu adalah corrective maintenance. Padahal di industri modern saat ini kita dibutuhkan pemotongan secara presisi, tepat, dan cepat. Tapi karena adanya kendala dalam menjaga kestabilan mesin produksi, maka akan berpengaruh pada laju produksi, meningkatkan biaya downtime, dan lain-lain. Nah, di sini saya meneliti di PT Cakra Buana Abadi. Di sini mereka berfokus dalam pemotongan bahan secara plasma dengan menggunakan komponen yang bernama plasma node P80. Jadi di sini mereka hanya menggunakan satu mesin CNC saja. Maka dari itu mesin ini harus dirawat secara baik, secara tepat agar tidak mengakibatkan produksi dan mengakibatkan produksi turun dan biaya downtime. Maka dari itu di sini akan meneliti strategi perawatan untuk PT Cakra Buana Abadi. Nah, jadi di masalah ininya di perusahaannya itu gimana cara kita untuk mencari maintenance yang tepat untuk mengurangi downtime dan untuk meminimalkan biaya perawatan untuk mengimprove keandalan di komponen kritis ini. Jadi di CNC plasma ini ada beberapa komponen. Salah satunya adalah ada elektrod plasma P80, ada end mill, ataupun ada board machine, dan lain-lainnya. Mungkin bisa saya jelaskan untuk elektrod plasma P80-nya di sini adalah suatu komponen yang akan menghasilkan busur panah yang nantinya akan memotong benda logam ataupun kayu dan lain-lainnya sesuai dengan yang telah dikodingkan di CNC tersebut. Dari situ nanti kita akan menjelaskan metodenya. Di metodenya nanti sini saya akan menjelaskan tentang failure mode and effect analysis. Jadi di pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu komponen atau sebuah sistem dulu di mesin ini ada berapa komponen atau ada sistem yang berjalan ini bagaimana. Nah, setelahnya kita akan membagi dulu. Ini fungsi-fungsinya ini seperti apa? Mungkin fungsi elektrod P80 tadi untuk memotong, end mill untuk melubangi, dan lain-lain. Akhirnya dari situ kita bisa mengetahui bagaimana mode kegagalan di setiap komponen yang nanti akan diteliti. Di situ mode-mode kegagalannya bisa dilihat. Kalau misalnya P80 itu aus, end mill-nya patah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita mencari tahu bagaimana kegagalan itu terjadi. Nah, terjadi situ kita harus mengidentifikasinya dan kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya karena
mungkin panas yang berlebihan karena mungkin digunakan secara berlebihan karena produksi yang selalu tinggi dan lain-lain. Akhirnya kita bisa menghitung untuk analisis FMEA ini. Dan kita menghitung ada severity, yaitu tingkat keparahan terhadap mesin jika komponen ini rusak. Kita akan menghitung occurrence, yaitu seberapa sering komponen ini rusak. Dan selanjutnya kita menghitung di deteksi ini, kita bagaimana nih seberapa gampang kita mendeteksi kerusakan yang terjadi. Dan akhirnya setelah kita mendapatkan SOD itu, kita dapat menghitung untuk nilai RPN-nya. Akhirnya dari nilai RPM-nya kita sudah tahu jumlahnya, akhirnya kita bisa meranking komponen mana yang sebenarnya kritis. Jadi untuk mengidentifikasi komponen kritisnya menggunakan FMEA, kita harus tahu lah yang tadi untuk gimana cara model-modelnya, failure mode-nya, cara menganalisis penyebab dan efeknya, menghitung severity occurrence detection, menghitung RPN, akhirnya kita meranking-rankingnya. Dan akhirnya kita tahu setelah tahu di mana komponen kritisnya, yaitu adalah elektrod P80, maka kita akan menganalisis RCM-nya, Reliability Center Maintenance. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk RCM di sini kita harus menentukan sistem atau komponen yang nanti akan kita definisikan. Terus kita mencoba untuk mengetahui, menganalisis fungsi kegagalan di kondisi tertentu. Dan akhirnya kita bisa menentukan mana komponen yang kita anggap kritis di sini. Maka dari itu, setelah kita tahu data-data tersebut, komponen kritisnya, fungsi kegagalannya dan lain-lain, kita mencocokkannya dengan data-data yang kita telah dapat lagi. Jadi kita harus memproses data itu dan menghitung reliability-nya. Di sini menghitung reliability-nya menggunakan TTF, TTR, MTTF, MTTBF. Di situ baru nih kita dapat komponen kritisnya elektrod P80. Kita menggunakan lagi pemeca. Juga pemeca ini kita mengidentifikasi lagi nih komponen ini ada berapa mode kegagalan. Nah, dari beberapa mode kegagalan ini tadi, kita menggunakan rumus SOD tadi, yang digunakan adalah S dan O-nya, untuk mendapatkan criticality levelnya. Akhirnya, kita dari kristalisasi analisis tadi, kita bisa menimbang nih, kalau misalnya dari kritisasi analisisnya tadi di atas 40 kita menggunakan preventif, di bawah 40 kita menggunakan korektif atau mungkin inspeksi dan lain-lain. Dan yang terakhir kita menentukan untuk interval preventive maintenance yang optimal yang berdasarkan data itu bagaimana. Jadi untuk determinasi untuk menentukan strategi maintenance menggunakan ECM seperti yang tadi, identifikasi, menentukan komponen kritis, mengevaluasi, akhirnya kita menganalisis lagi untuk kritisasi maintenance-nya,
Dan akhirnya kita bisa menseleksi apa yang strategi yang tepat untuk failure mode yang dihasilkan nantinya. Jadi dari analisis didapatkan bahwa komponen kritis adalah elektroplasma P80 dengan RPN 224. Critical key-nya dari dari analisis pemeca yaitu adalah 56 dan MTTF-nya sendiri 85,02 jam. Jadi setiap kurang lebih 85 jam rata-rata komponen elektrot plasma ini mengalami kegagalan, yaitu adalah mati secara total dengan availability 99,42%. Jadi untuk maintenance-nya kita dapatkan setelah kita menganalisis kritilisasi analisis tersebut, kita mendapatkan kalau misalnya elektrodnya aus, kita harus menggunakan strategi preventive maintenance. Ketika elektrodnya retak, kita harus melihat dulu dengan cara inspeksi. Kalau misalnya secara inspeksi benar ditentukan akan diubah atau akan diganti, maka akan dilakukan preventive maintenance juga. Tapi kalau misalnya nozzle-nya itu mengalami kelebaran, melebar, itu akan menggunakan strategi condition based maintenance. Untuk kesimpulannya, FMEA sendiri sudah sukses untuk mengidentifikasi elektrod plasma sebagai komponen kritis karena dia memiliki nilai RPM yang tinggi sebesar 224. Dan akhirnya kita menggunakan di metode RCM ini bisa menentukan strategi maintenance apa yang akan digunakan dan akhirnya menggunakan preventive maintenance, condition based maintenance, dan untuk yang lainnya menggunakan corrective maintenance ketika kita melihat gimana karakteristik komponen ini akan rusak atau mengalami kegagalan. Jadi untuk implementasi RCM ini adalah untuk melakukan strategi maintenance yang mengimprove reliability dari mesin ini dan mengurangi downtime dan akhirnya bisa untuk meminimumkan biaya maintenance. Ya, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Dava ya. Dengan waktu tadi 14 menit 10 detik ya. Ini ya bagus ya, 14 menit ya. Kan 15 ya batasnya ya. Iya. Oke. Mungkin dimulai dari Mas Rasid dulu. Kita langsung ke mana dulu nih? Ya boleh, apa yang tadi yang disampaikan tuh ada yang mau ditanyain nggak Mas Rasid? Ini openingnya gimana ya? Nggak ada openingnya kayak Iya. Ini Mas Dava ya? Iya. Kalau availability system kan sudah sampai 99% nih. Iya benar. Apa secara tidak langsung kan kita mengetahui itu adalah hampir sempurna. Hampir 100%. Tapi kira-kira kenapa itu masih memerlukan perbaikan sistem perawatan? Ya, jadi kenapa availability-nya 99,42%? Ini dikarenakan memang terjadinya
ini availability dari komponen ini emang tinggi. Walaupun ini tinggi, tapi kenyataannya di lapangan terdapat banyak kerusakan yang terjadi. Di availability ini dapat didefinisikan seperti ketersediaan komponen ini. Jadi ketika komponen ini dipasang dan lalu dijalankan, itu tidak langsung untuk rusak. Jadi kayak gimana? Jadi setelah benda ini dipasang setelah melakukan pergantian, itu mereka berjalan sebagaimana mestinya. Begitu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, baik. Terima kasih. Mungkin kayak gini ya, saya masukan ini pertanyaan bagus dari Mas Rasid ya. Masuk availability itu contohnya kayak gini nih. Kita contoh benda yang sering kita gunakan. Contoh handphone. Handphone kita pakai sehari itu berapa jam? Angka berapa jam? Ya, 8 jam lah ya. 8 jam ya. Ya kan? Sehari 8 jam. Berarti sebulan ada berapa jam? 8 kali 30. Berapa itu? 240. 300 jam. Ya udah berarti kita 320. 10 hari ya. 10 hari berarti 100 jam kan? Kurang lebih 100 jam lah kalau 10 hari. Logik aja, HP kita setiap 10 hari terjadi kerusakan deh, itu dianggap kritis nggak? Kritis. Nah itu kan berarti kan kita dari 100 jam, ada 1 jamnya dia terjadi kerusakan. Biarpun cuma 1%, tapi kan bete kan? Pengaruh. Dia dalam 10 hari loh itu. Bayangin 10 hari sekali HP kita rusak. Ya kan? Ya. Gitu ya, Mas Dava ya, logikanya ya. Biar jawabannya lebih, soalnya tadi lumayan berbelit. Dan sebenarnya mungkin ada aja yang dosen-dosen tuh yang nggak suka ngomong apa sih orang ini. Sebenarnya jawabannya tuh simpel. Cuman kayak kita mikirnya kayaknya kalau lebih panjang lebih aman deh. Enggak, sebenarnya enggak. Malah jadi senjata makan tuan sih. Ya, nanti jadi senjata makan tuan karena tadi jawabannya 99% tuh bilang tinggi. Iya. Kenapa? Padahal kan maksudnya hampir sempurna nih. Kenapa tetap harus dilakukan perawatan? Ya, kan? Karena ibaratnya ini bagian primernya di sebuah perusahaan. Soalnya kalau ini bermasalah, perusahaan akan terhambat. Dampaknya satu perusahaan kena. Nah, contohnya seperti itu. Jadi emang kalau kita analogikan lagi kan, anggaplah usah pakai jam deh, berapa kali pemakaian? Sehari sekali kan, 3 bulan sekali mesinnya rusak. Bagi perusahaan itu berbahaya. Lagi nggak ketebak. Iya. Iya kan? Lagi banyak nih tiba-tiba orderan. Tiba-tiba 3 bulan kita nggak ada maintenance. Tiba-tiba rusak. Udah itu pusing. Jadi memang biarpun kata 1%, kita lihat tuh satu dampaknya itu ada 2 nanti, namanya disebutnya itu downtime tadi. Nah, kalau di metode lain namanya transfiguration, biaya kehilangan. Ada juga nanti namanya itu opportunity loss. Ya kan? Betul. Itu banyak. 1 kali rusak itu, kalau bisa jangan pernah rusak. Atau bahasa kita sekarang, makanya tadi dibikin strategi perawatan agar apa? Sebelum rusak kita sudah siap, sudah benerin, udah gitu. Bener, udah sehat lah. Gitu. Berarti kata-katanya tuh kenapa kalau misalnya tadi ada pertanyaan tadi tuh, kenapa? Berarti karena kita harus apa sih tadi stoknya, stoknya sih? Perawatan. Gimana sih dari ini sebenarnya kalau bahasa simpelnya ya, karena si plasma ya. Alatnya plasma. Si alatnya ini, elektrot plasma. Itu tuh ibarat manusia adalah jantungnya perusahaan. Karena kalau sempat ini mati, walaupun cuman 1 jam dalam 1 kali deh. Dalam setahun. Itu kan sangat mengganggu jalannya produksi. Dan itu tadi ada yang opportunity loss dan lain-lain, kehilangan downtime-nya nambah, transfiguration nambah, mundur. Makanya berarti ini 99 ini tuh artinya tuh umur pakainya atau apa? Bukan. Maksudnya keberhasilannya tuh tingkat 90. Keberhasilan penggunaan. Ya, dia tuh hampir nggak pernah rusak. Tapi berarti kan ini ada kemungkinan di 0,58% kegagalannya. Cuman itu kan tetap ada, itu kan artinya tetap ada kemungkinan. Tidak, karena dia tidak 100%.
Tapi karena dia ini 99%, bukan berarti dia selalu aman. Oleh karena itu ada namanya perawatan. Jadi sebenarnya iya, kalau iya. ditanya ya, Bener-bener. kalau Ya. kita ngomongin alat ya, misalnya nih dalam 3 bulan alat kita sekali nggak bisa digunakan, udah itu fatal banget. Fatal. Kalau kita ganti, ini kan tadi hari, kita ganti ke jam deh. Ya. Dalam 100 jam, dalam 10 hari, 10 hari anggap 100 jam dia bekerja nih Ya. alat. Satu kali dia mengalami kegagalan, di dalam 10 hari, setiap 10 hari selalu ada kerusakan. Ya. Itu kan Mundur. iya. Opportunity loss-nya Opportunity hilang gede loss. banget. Itu kan gede loh itu. Time. Ya, betul. Setiap 10 hari Ya. sekali rusak. Itu kita bakal mikir nih alat jelek udah ini. Alat jelek. Ya kita ngomongin produk-produk di sekitar kita lah. Ya. Kenapa kita bilang 10 hari? Karena dalam 10 hari itu kita ada 100 jam. Ya. Berarti ada persentase availability-nya ya kan. 1% hilang, 1% 100 jam berapa? Ya, 1 jam. 1 jam. Gitu. Tapi kalau kita ganti ke hari ke apa nggak apa-apa. Ya. Itu kan cuman variabel angka, analogi. Tetap berbahaya kan? Iya. Soalnya kalau di kesehatan ya, itu nggak boleh. 99 tuh nggak boleh. Semua analisis itu wajib 100 karena nyawa orang. Karena Nyawa orang nggak boleh 99. 99 yang bilang tinggi itu nggak ada. Bahkan di dunia penerbangan ya, teknik perkapalan penerbangan itu wajib 100%. Karena kalau menghitung presisi itu nggak pas, pesawat nih nggak pas nih, nggak 100 nih ya, udah itu dianggap di atas bisa meledak dia. Iya. Biarpun nanti hasilnya tingkat ke presisi 99,99 misal ya. Betul. Wah, itu tinggi banget kan? Iya. Kurang 0,01. Tapi secara kita berbicara pengaruhnya, ada kemungkinan tuh pesawat jatuh meledak gitu. Berarti tetap berbahaya. Berarti tetap apa bahasanya? Kritis. Tetap kritis dia. Itu kita boleh nggak sih di pas sidang tuh kayak analogi gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ceritakan yang sini aja. Isi yang berkaitan ini ya, aja. Plasma ini aja. Jadi dalam plasma itu anggaplah sehari 10 jam deh. Ya. Berarti dia 10 hari nih. 10 hari. Hanya 1 ya, 10 hari kan 100 jam. Ada sejam dia 0,58 setengah jam. Setengah jam aja dia nggak analoginya nggak gitu. Dia nggak pakai jam deh. Dalam 3 bulan deh. Dalam 4 bulan. 4 bulan dia 100 kali dipakai. Dalam 4 bulan ada satu aja dia nggak bisa dinyalakan. Udah. Nggak siap kan. Kalau itu kan kalau 99% availability, berarti ada 1% non availability. Berarti dalam 4 bulan ada satu kali, anggap ya, satu kali itu dia 100 hari kerja lah. Satu kali dia nggak bisa digunakan. Itu opportunity loss, downtime tuh biayanya gede banget. Biaya ya, kita ngomong biaya tuh gede banget. Jadi tetap gede. Karena kita ngomongin uang di sana. Ada uangnya, ada waktu, ada dari tenaga. Apalagi kalau misalnya terjadi ya, biaya failure-nya, biaya repair. Ya. Nah, atau waktu repairnya seminggu, kita nggak tahu kan? Seminggu. Ya, ya kan? Atau cuma 1 jam juga ya, tetap ada uang di situ, ada uang yang jalan. Betul. Nah, kayak gitu. Boleh kalau dianalogikan. Bayangin dari 100 kali penerbangan, ya, ada satu meledak, ya. Itu dianggap rendah banget berarti 99% berarti rendah banget. Itu juga analoginya bisa sama itu. Gue sejauh-jauh kita pakai HP deh. Ya kan? Tiba-tiba kita pakai ya kan, tiba-tiba mencet nggak bisa. Dari 100 kali ngetik sekali nggak bisa kan, bete juga. Lagi ngetik nih panjang, berantem sama pacar kan, tinggal ngesen tuh, tinggal ngesen, error biarpun sekali doang. Habis itu bisa lagi kan, tetap bete. Tetap anjir, keyboard hancur. Nah, analoginya kayak gitu. Oke. Ya, mungkin tapi tetap pakai bahasa sendiri ya, pemahaman sendiri tetap penting ya. Siap. Arahnya kayak tadi, cuman bahasanya bahasa kamu aja. Karena biar dosen tuh nganggepnya, oh yaudah ini gayamu. Ya, pemahamannya aja. Soalnya kalau kamu ngikutin orang, ya udah nanti kebaca. Nanti ditanyain terus, malah tambah bingung ntar. Oke, bisa dipahami Mas Dava? Oke. Bisa. Oke, mungkin lanjut. Ada pertanyaan lagi Mas Rasid? Boleh lanjut dulu. Dari Mas Rasid dulu aja. Jadi Mas Rasid habisin baru nanti ke gua. Yaudah, saya satu pertanyaan lagi dah, boleh ya? Boleh. Kalau data kerusakan ini bertambah nih suatu saat, misal ya. Iya benar. Kan strategi yang digunakan tadi RCM ya. Itu tuh kira-kira kalau di masa depan, di masa yang akan datang, data kerusakannya ini ada, apakah strategi RCM-nya ini bisa diubah atau perlu atau memang wajib atau nggak bisa nih?
Oke, baik. Untuk bisa saya jawab. Boleh, silakan. Jadi untuk analisis RCM dan FEMIA ini pastinya akan berubah-ubah sesuai dengan situasi yang ada di TKP. Jadi memang pastinya ada banyak faktor seperti mesin yang sudah tua, lebih tua lagi. Kan kita meneliti ini pada tahun sekian. Mungkin di mesinnya sendiri umurnya masih muda, jadi kayak ini strateginya masih cuma diperlukan preventif saja dan seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Cukup menjawab. Terima kasih. Ada lagi nggak? 3 lah. Biar dari gua 2 aja. Udah, lu aja dah. Lu Sudah kayak cukup. ya udah boleh aja Mas Dava, kita lanjut aja. Kemarin kan di simulasi pertama kita lebih ngebahas justifikasi ya. Sekarang lebih membahas ke rekayasanya aja. Itu kan kita kan ada namanya data ya. Datanya. Nah, data itu kan kita punya banyak banget yang namanya itu variabel. Mau variabel itu nama komponen, lalu jam, tanggal, kan gitu. Iya. Ya, andai kata nih datanya itu nggak lengkap. Misalnya saya nambahin data atau ada data yang hilang deh. Apakah prosesnya masih bisa dilakukan dengan metode FEMIA dan RCM? Jadi untuk semisal ada data yang kurang atau data yang hilang, masih bisa digunakan. Kita menggunakan data cleansing, yaitu berupa penambahan data ataupun kita mendapatkannya secara langsung. Jadi kan mungkin kenapa data itu bisa hilang ataupun kurang? Mungkin ada kecacatan dalam penulisan dalam pihak yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa menanyakan langsung data-data yang hilang tersebut. Begitu. Oke ya, jawabannya sudah sangat menjawab ya. Nah, kita langsung pertanyaannya fokus kepada ini aja ya, metodologi ya. Misalnya gini, contoh. Tadi kan kita di FEMEA itu, dia itu kan datanya subjektif ya. Iya benar. Jadi data subjektif itu menurut dari demografi yang kita wawancarai, betul? Betul. Datanya nggak ada campur tangan peneliti? No, tidak ada. Oke. Ada severity, ada occurrence, ada detection. Severity itu tingkat keparahan, ya kan? Iya benar. Apa yang terjadi nih? Menurut Masnya, apa yang terjadi kalau RPN-nya tuh kecil, tapi severity-nya tuh tinggi? Contoh, S-nya itu 10, occurrence-nya itu cuma 2, detection cuma 1 misalnya. Totalnya kan jadi cuma 20 tuh. Itu apa yang terjadi tuh? Di situ severity bilang, wah ini parah banget. Tapi di occurrence sama deteksinya dia rendah banget. Itu menurut Mas gimana? Ya, jadi kembali ke metodenya. Jadi kita kenapa menghitung RPN? Karena kita akan menganalisis komponen kritis. Nah, semisal suatu komponen itu mempunyai RPM yang rendah, maka itu tidak bisa disebut dengan komponen kritis. Jadi kita akan lebih fokus ke komponen yang lebih kritis yang mempunyai nilai RPM yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, ya pertanyaan masih lanjut ya, masih tentang metodologi. Emang disebut kritis tuh kalau RPN-nya berapa? Tadi ini disebut kan kita dapat ya 224 ya. 224 itu arti ini yang paling tinggi, kita kan pilih yang paling tinggi nih. Ini yang paling tinggi dari hasil itu metode. Nah, tadi Masnya bilang gini, tadi juga Mas Arsya menentukan komponen kritis. Jadi kita kan milih mana komponen kritis kan. Betul. Pertanyaannya, RPN-nya harus berapa untuk disebut kritis? Nilai RPN-nya. Izin menjawab. Jadi untuk berapa nilainya kita tidak bisa sih, kayak tidak mematok kayak misalnya harus 200 seperti ini, karena kita akan membandingkan dengan komponen lain. Semisal
komponennya yang tertinggi hanya 70, hanya 100, maka itu pun juga bisa dikategorikan komponen kritis pada mesin tersebut. Begitu, Pak. Jadi gini ya. Nggak ada kriteria khusus Ya, berarti ya. misalnya saya menggunakan Ya. metode ini nih. Saya ingin mencari nilai RPM-nya. Lalu SOD-nya itu, S-nya itu 2, O-nya itu 2, D-nya 2, jadi berapa? 6. Ayo, Jadi 8. 8. 8. Nah, 8 itu kan cuma dari 2, 2, 2. Misalnya ini komponen, apakah boleh saya bilang kritis? Cuma 8 loh nilai RPM-nya loh. Bisa dikatakan kritis jika komponen yang lain juga di bawah angka 8 itu. Jika komponen yang lain juga di bawah angka 8. Ya, Kalau jadi misal- kalau misalnya. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi kalau misalnya yang tertinggi dalam 15 komponen ini yang tertinggi adalah 8 dan ranking 2-nya 7, berarti kita bisa memasukkan yang nilai RPN-nya itu 8 itu sebagai komponen kritis di mesin ini. Jadi syarat sebuah komponen dianggap tidak kritis itu kalau angkanya berapa jadinya? Syaratnya kan untuk tidak dibilang komponen kritis yaitu pada saat dia memiliki posisi ranking 2 dan yang paling sampai ranking paling bawah Ranking dalam Paling bawah. Dia kan mendatang. dalam mesin itu. 10. Enggak sih. Yang kritis yang 1, 2 sampai 10 dianggap tidak kritis. Jadi gini ya Mas Dava. Tadi Mas Dava sampaikan kalau FMEA itu untuk menghitung nilai kritis, ya kan, komponen kritis. Berarti ada berapa itu yang dihitung? Ada banyak ya, ada berapa yang dihitung? Ada berapa komponen? Ada 11 komponen. 11 komponen. 11 komponennya itu kritis semua berarti? Kenapa? Enggak, masih belum dikatakan kritis karena itu masih populasi yang nanti akan diteliti. Oke, ada 11. Itu dihitung semua nggak? Iya, dihitung semua. Berarti semuanya kritis? Masih belum bisa dikatakan kritis. Oke. Contoh, saya gini ya, ngitung komponen yang paling rendah. Misalnya alatnya namanya Nmil nih. Nmil, komponennya saya hitung, dapat angkanya. RPN-nya 10. Itu kritis nggak? Dibandingkan dengan apa dulu? Kalau misalnya cuma satu komponen, berarti masih belum ada pembandingnya dengan komponen lain. Jadi untuk kan mesin kan, ya jadi kan dalam mesin kan tidak mungkin hanya terdiri dari satu komponen saja. Jadi di situ harus kita melihat komponen-komponen yang menggerakkan suatu mesin ini. Jadi kita tidak bisa melihat satu komponen saja. Oke. Kan komponen ada 11 ya kan? 11. Yang di dalam pertanyaan FMEA itu yang ditanyakan itu komponennya kan? Iya. Nanya komponen misalnya tadi plasma, lalu nozzle, SOD-nya berapa? Itu pertanyaan untuk nyari apa sebenarnya? Kan keluar nanti RPM tuh. Apakah dari 1 sampai 300 itu semuanya kritis saja kalau lo keluar angkanya? Kalau misalnya kita belum hitung nih. Kalau keputusannya semuanya kritis ya berarti nggak usah dihitung dong. Kalau angka berapapun itu kritis. Bener nggak? Kalau kita mengatakan komponen itu kritis atau tidak hanya dalam perhitungan awal. Jadi kenapa kita menghitung semuanya? Karena kita pengen tahu RPN mana yang lebih tinggi. Jadi tetap dilakukan perhitungan walaupun itu pun tidak komponen kritis ataupun tidak. Jadi kita menghitung untuk mencari komponen yang kemungkinan dia itu paling kritis.
Kita nggak tahu nih ada 11 komponen nih. Kita kan mau nyari Iya. mana nih komponen yang kritis. Kita nggak tahu ya komponen Betul. kritis yang mana ya. Betul. Ya bener nggak? Kita nggak tahu nih ya. Dari 11 Iya. komponen mana sih yang kritis nih? Kita hitung. Ya nggak? Iya. Keluarlah RPN paling tinggi ternyata di plasma P80. Plasma P80 karena nilainya paling tinggi dianggap kritis. Nah, yang nilai di bawahnya gimana? Apakah tidak dilakukan? Ya kalau dilakukan perhitungan Ya. RCA mungkin nanti banyak banget lah ya satu-satu. Pertanyaannya itu alat lain disebut kritis juga atau tidak gitu. Kan angkanya keluar nih. Mereka disebut kritis juga atau enggak? Dengan metode FEMEA ini mereka tidak dikatakan kritis. Berarti ada dong nilai RPN di mana mereka tidak disebut kritis. Kalau nilai mana ya? Nah, oke ya, mungkin susah ya. Soal tadi Mas Dava ngomongnya ini komponen kritis. FEMEA itu ya kan, kita tahu dia tuh identifikasi. Ya, itu kata kunci ya, identifikasi, deteksi. Makanya ada ngitung detection. Jadi kita mendeteksi mana komponen yang kritis. Nah, bukan kritis sebenarnya, yang paling berpengaruh. Yang gitu. paling tinggi. Makanya sebenarnya itu Mas Davat cari tahu dulu komponen kritis itu apa sebenarnya. Komponen kritis. Semuanya komponen kalau misalnya terjadi kerusakan bakal punya impact masing-masing kan, punya pengaruh masing-masing. Tapi dari metode FEMEA kita cari tahu komponen mana yang paling nyusahkan kita. Kenapa? Karena kita itu punya keterbatasan dalam biaya, dalam uang. Kalau misalnya ada terjadi deh 10 komponen rusak, mana yang mau jadi prioritas dibenerin? Kan gitu ya. Pola pikir pemimpin perusahaan nih. Berarti mengidentifikasi komponen yang berpeluang besar untuk. Ya karena gini, pertama semuanya bisa kritis. Satu. Semuanya bisa kritis, bisa. Semuanya pasti bisa. SOD itu nggak nanyain mana alat yang rusak. Alatnya udah rusak belum? Enggak. Kita cuma nanya mana yang paling berpengaruh. Okurensi itu mana yang sering rusak, mana sama juga mana yang gampang dibenerin, mana yang gampang dideteksi kerusakannya. Jadi kita tuh identifikasi dulu. Identifikasi mana sih komponen yang paling merugikan kita kalau terjadi masalah. Nah, itu fungsi kita mencari nilai RPN, ya kan? Ketika nilai RPN-nya keluar, kita dapat nih udah. Nah, kita fokusan aja. Tapi kan, makanya tadi saya tanya di awal, ini kan subjektif. Subjektif banget kan? Nah, wawancaranya kepada siapa? Ke problem owner sekaligus teknisi yang bertanggung jawab dalam perawatan ini. Nah, problem owner kan berarti bukan ya, bendahara. Ya kan? Bukan. Kita kan kadang nggak tahu ya. Kadang kalau misalnya enggak, ini kita ngomong gini aja ya. Misalnya yang rusak paling kritis komponen plasma. Kenapa? Karena ganggu produksi. Tapi kalau bendahara ngomong, kalau misalnya si N-mil yang rusak, biayanya paling gede. Ya kan? Tapi kan itu kan menurut bendahara. Ini menurut teknisi. Biar adil, ya udah kita pakai teknisi FEMEA. Kan gitu jadinya. Pakai teknisi. Jadi sebenarnya Mas Dava itu kalau ditanya, ini emang kamu neliti ini buat apa? Karena kadang terjadi cekcok di perusahaan kan, macam-macam ya. Sebagai penengah. Ini ada rusak nih beberapa komponen. Yang mana diperbaikin beneran nih? Kita terbatas. Kemampuan perusahaan terbatas ya. Jadi daripada kita bingung mau benerin mana, kita gunakan metode analisis FEMEA. Udah, FEMEA. Kalau ditanya ini buat apa? Contoh kayak gitu. Itu kasus nyata dan sering banget terjadi ya. Jadi tadi jawaban pertanyaan tadi, semua komponen itu identifikasi level kritis. Makanya nanti bilang di ranking. Kita ranking nih, kita ranking dulu nih. Mana komponen yang paling ganggu kita kalau terjadi rusak. Paling tinggi nilainya. Kalau misalnya udah dapet, ya udah kita prioritasin dari situ. Contoh, ini plasma rusak. Nozzle rusak. Rankingnya tinggi mana? Oh, tinggi plasma. Ya udah plasma duluan kita benerin. Kan kayak gitu. Kita pakai logika orang usaha deh. Gitu aja ya, Mas ya. Oke, ini sebenarnya tadi ini ada pertanyaan juga, ini lumayan penting ya. Dari tadi Mas itu ngomong FEMEA RCM itu analisis fungsi kritis.
Itu maksudnya apa? Itu berapa kali loh? Denger gak sih? Iya. Analisis fungsi, analisis fungsi. Analisis fungsi. Ya emang fungsi apa yang dianalisis? Ya tadi berapa kali tuh? Pas ngomong Fomea sama RCM itu berapa kali? Untuk menghitung analisis fungsi RCM, itu menghitung analisis fungsi kritis. Lagi Fomea. Masing-masing. Ya analisis fungsi apa? Itu kata fungsi gak ada di situ soalnya kan? Gak ada kata fungsi di sana. Nggak ada. Kegunaan ya. Gue baca anjir. Baca di mana emang? Kok? Ya, functional and functional value. Nah, function itu artinya tahu nggak artinya apa? Sistem function. Entar sistem function ntar baca di sana dulu. Ini kan ya namanya juga di Google Translate lah ya. Iya, identifikasi fungsi dan kegagalan fungsi sistem. Ya tadi bilangnya analisis fungsi, makanya ini takutnya salah ngomong kah atau dapat di mana kata analisis fungsi ini? Tiba-tiba nih. Iya, analisis fungsi RCM Fomea kritis. Berarti tipe aja ya, tipe ngomong ya. Iya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari omongan juga nih. Tadi bilang gini, kalau CI critical index-nya di atas 60, inget nggak? Itu preventif. Itu kebalik atau benar itu? Itu misalnya sih. Contoh ya, itu kan kriteria 56 ya. Dapatnya preventif kan? Tadi Mas saya bilang gini, di atas 60 dia preventif. Di atas 40 dia apa sih tadi? Nggak lupa lagi. Nah, 40 gua tadi. 40 ya, di atas 40. Jadi tadi bilang gini, sebentar. Tadi yang 40 tadi kon apa yang namanya? Namanya lupa pula, bentar. Condition dan condition apa namanya? Condition maintenance sama correction. Nah, ya condition based ya. Nah, tadi masih bilang gini, di atas 60 dia preventif. Di atas 40 dia condition based. Ya, anggaplah gitu ya. Coba kalau saya tanya, kalau 70 berarti masuk mana? Kalau 70. Kalau 70 ya masuk preventif berarti. Lah, tapi kan dia juga di atas 40. Oh, ada skalanya. Iya, makanya dia, kok di kalau 40 sama 60 berarti kalau 61 dia bisa preventif, ya, bisa keduanya. Iya, bisa ini juga. Jadi ya condition based juga bisa. Tadi kayaknya wah ini salah nih, harusnya di antara ini sampai segini. Tadi harusnya jawabnya gitu tadi. Angka. Ya, angka aja. Yang bagian-bagian itu di mana sih? Di draft ada nggak? Gue cuma lihat di draft juga nggak ada juga. Itu emang dari si Marvin itu sudah ngasih Itu dari standar standar pemecah. Jadi 1 sampai 20, 21 sampai 39. Ya 39 sama 40, habis itu 40 sampai 60. Nah gitu dia. Enggak ada standar. Bukannya maksimalnya 100. Sampai 100 ya. Nah, makanya nanti di atas itu ada lagi istilahnya. Kalau di CMS dia configuration, dia pergantian doang. Jadi dalam berapa lama dia diganti doang. Jadi nggak nunggu rusak, nggak nunggu pelan, nggak nunggu apa. Pemeliharaannya diganti. Ya, cuman dibersihin kayak perawatan rutin lah jatuhnya lah. Kalau di atas 60. Di atas 60 itu istilah perawatan rutin. Jadi kayak kita kan kalau ganti oli, contoh kita ganti kan nggak harus nunggu motornya kenapa-napa kan? Ya, nggak nunggu. Ya, kalau udah sebulan ya nggak nunggu bersihin. Kalau lah jadwalnya sebulan sekali harus dibersihin di apa, nah itu. Sisanya kan kalau preventif kan dia nunggu ada kejadian. Condition based dia ngelihat dari mata langsung. Lalu ada juga apa sih korektif atau apa gitu yang dia tuh nunggu rusak dulu. Ya ada juga nunggu rusak dulu. Berarti nggak ada ini ya? Berarti nggak ada klasifikasinya di draftnya? Nah, nanti kayaknya di draft nggak ada klasifikasinya. Nanti kita tambahin aja deh di draft deh. Kayaknya nggak usah tambahin di draft sih, soalnya itu standar PMEA ya. Mungkin tambahannya itu di aja di PPT-nya aja mungkin. Nanti ditambah di sebelum hasil analisis lah. Di critical index ini kita tambah aja satu lagi. Satu slide lagi aja. Critical. Berarti PT kayaknya bisa sampai 15 slide sih. Soalnya kan tadi kan mau ngejelasin komponen. Ya komponen itu kan ada banyak ya. Ada 11 tuh, nanti tinggal comot aja dari apa namanya? Yang dari sheet itu yang pernah dikasih sama ownernya itu. Oh ya, tapi itu ada keterangan alatnya nggak sih itu? Kan lupa lagi. Ada. Ada ya? Ada fungsinya, ada ininya. Tapi fungsinya doang sih nggak kayak rusaknya. Kan kalau yang elektrod itu kan istilahnya kita kan ngawur kan. Apa sih kadang ada. Nah, yang apa namanya? Yang dari bentar aku buka dulu deh. Bentar, share screen. Entar screen dulu deh.
Nah jadi cuma gini doang kalau buat apa namanya? Kalau yang dari ownernya. Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi bakal banyak banget slide-nya ya. Jelasin satu-satu kan. Nggak jelasin sih, cuma katanya cuma ditampilin aja kan. Ya tampil aja gambarnya deh. Ini contoh komponen, jadi komponen ini lalu ceritain aja fungsi utamanya, nggak usah ditulis, nanti slide-nya banyak banget itu. Bisa diamuk pengujinya. Itu aja 14 menit. 14 menit ya kan. Mau nambahin 11 biji. Iya, kalau dijelasin takutnya mah, lama ngejelasin ini malah yang pentingnya nggak dijelasin loh. belum lagi kalau gugup. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, sebenarnya cukup diliatin aja sih. Kalau ditanyain Ya, ya, kalau Mas ada ditanyain itu berapa apa mas? komponen? Ya udah 11. Ya Ya. kita komponen yang mau kita bahas aja kan, gambar tuh juga Ya, penguji juga gak butuh gambar. betul. Paling kepo aja emang bentuknya Yes. gimana sih. Yang penting deskripsinya ada. Udah. Yang penting tahu lah kalau ditanya N-mil tuh apa gitu. Itu lebih prioritasin itu aja. Pokoknya ada di sini semua lah. Ya, pokoknya nanti ada. Nanti kita buka juga. Sebenarnya ada pertanyaan terakhir nih. Tapi biasanya jadi pertanyaan boleh. jebakan tuh sebenarnya. Nah gini. Ini sebenarnya pertanyaan paling sering ya dalam misalnya industri. Oh ya. Industri. Ini pertanyaan ini penting nih. Ini sangat sarjana banget. Sarjana banget. Bener nih, sarjana banget. Akademisi banget. Ini pertanyaan simpel. Kalau nggak dilakukan perhitungan ini, apa pengaruhnya untuk perusahaan? Itu aja pertanyaannya. Menjebak tuh. Jebak itu. Tuh ngejebak banget, hati-hati ya. Bisa jawab nggak? Kalau gue jawab ya karena sebelumnya mereka pakai korektif, makanya dia banyak. Jadi kayak aku dilakukan apa perhitungan yang ini. Halo. Ya. Karena mereka pakai korektif. Kalau misalnya ini nggak dihitung nih, berarti secara tidak langsung berarti mereka masih menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu korektif. Jadi kalau misalnya mereka masih tetap menggunakan pola perawatan yang sama, mereka masih mengalami kerugian yang sama terus, gitu. Jadi kalau misalnya mereka pakai pola perawatan yang sama, kerugiannya sama. Wah, itu jadi pertanyaan. Nah, itu jebakan di situ tuh. Jadi kalau Mas Dava jawabnya gitu, emang hasil penelitian ini akan berubah, akan mengurangi kerugian. Iya, Mak. Tuh. Akan berubah pendapatan gitu terus atau ya. Akan digituin terus dia. Bisa jawab ya kira-kira? Ini sering nih pertanyaan kayak gini keluar. Iya lagi. Iya, nggak tahu. Kalau jawabnya paling gue gitu. Ya pasti ditanya lagi. Kan itu kan sebenarnya pertanyaan tadi kenapa dibilang jebakan? Karena nunggu jawaban blunder ya. Nunggu nih udah ada keluar dulu nih, keluar dulu blunder nih orang nih. Hajar pakai itu dia. Hajar pakai jawaban dia sendiri. Nah itu hati-hati ya Mas Dava ya. Nah kalau itu jawabannya, aduh gimana juga ya. Kemarin Mas gue digituin. Yang dia tuh desain grafis kan. Kan dia tuh ditanyain gini ya. Nah ini contoh aja sih. Dia anak multimedia. Oh ya. Kalau misalnya klinik ini gak pakai video promosi kamu, loh pertanyaan kan gampang kan? Iya, betul. Gak pakai video promosi kamu, apa yang terjadi? Mau bilang gak apa-apa, pasrah banget. Iya dong. Kayak ya nggak apa-apa, nggak boleh jawab kayak gitu kan? Nggak guna lu iya, berarti tidak ada gunanya, tidak ada hasil untuk kedepannya. Untuk kan fungsi skripsi ini kan untuk menambah ilmu, ya, menyelesaikan masalah dulu. Menyelesaikan masalah, bukan buat kita, masalah mereka. Makanya ada objeknya kan. Kan jawabannya kan sangat nggak mungkin kalau kita jawab. Iya nggak apa-apa, kan nggak mungkin. Sangat tidak akademis juga. Iya. Kalau kita jawab iya, sangat berpengaruh. Emang orang lain nggak bisa? Iya, berpengaruh apa? Ditanya lagi dulu pengaruhnya apa. Jadi kemarin itu waktu anak multimedia itu ya di Depok tuh. Itu ya. Itu gua tahu tuh. Itu pengujinya. Temen gue itu kalem orangnya. Kok nguji barbar, anak badannya kecil aja. Biasanya lah cewek badan kecil gimana kelakuannya kan, tengil gitu. Dijawab kan sama mahasiswanya kan cowok nih, badannya tinggi, mirip mantannya kan. Goblok banget. Jawabnya gini, sebenarnya Bu, ya kan, jika klinik tidak menggunakan video promosi dari saya, maka mereka akan mengalami kerugian. Kerugian apa? Kan iya kan, ruginya apa gitu. Kerugiannya apa? Lalu dibantai lagi sama pengujinya. Lah, kalau berarti mereka perlu admin sosmed gitu kan? Kata gue, wah ini kemana-mana lagi pertanyaannya nih, kata gue. Lebar. Udah melebar. Karena apa?
Karena gini loh, judul penelitian dia itu kan promosi. Ini strategi perawatan, kan mirip kan? Iya, betul. Yang menentukan ini berpengaruh atau enggak bukan peneliti sama sekali. Bukan, perusahaan. Perusahaan. Karena dia yang terjun langsung. Ya dia orang industrinya. Ini Iya, kan dia sama-sama merasa, industri kan. betul. Klinik kecantikan industri, Perusahaan ini pabrik juga. pabrik, Ini industri. industri. Sebenarnya tuh jawaban yang pure pengalaman. Harus pengalaman dulu. Makanya kemarin makanya gue bingung kalau dapat pertanyaan kayak gini, tapi sering tuh jujur sering banget. Dapat pertanyaan model kayak gini, jawabnya sebagai sebagai cendekiawan aja. Contoh mungkin kalau gua yang diuji ya. Karena begini, pertama kita melihat dulu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah penunjang keputusan. Betul. Penunjang keputusan. Ditunjang kan? Video itu kan dia penunjang. Ya kan? Lalu ada strategi perawatan ABCD. Ya, kita nggak tahu mereka pakai yang mana. Yang penting ada mereka punya ABCD, punya plan, strategi. Itu penunjang. Setiap industri, ya kan? Setiap departemen, setiap apa, mereka itu perlu namanya penunjang keputusan. Dengan cara apa? Disiapin dulu penunjangnya apa aja. Ya kan? Betul. Misalnya nih, contoh klinik kecantikan. Promosi itu ya oke lah. Kalau pakai video, kalau mau pakai foto, kenapa? Iya. Apa masalahnya kalau pakai foto? Betul. Kalau misalnya di PT Cakra Buana pakai korektif, kenapa nggak pakai preventif? Ya. Yang penting mereka tahu preventif tuh gini, korektif gini. Kalau di klinik kecantikan promosi pakai gambar tuh gini, video itu gini. Blog kayak gini. Ya, jadi kita ngomong sebagai cendikiawan aja. Ini perbandingannya ada kurangnya, ada lebihnya. Gitu aja. Jangan bilang wah kita terbaik, kita terbagus. Wah habis itu, sumpah itu habis itu. Betul juga. Jadi kita ngomong aja apabila digunakan dengan metode yang telah saya teliti dengan analisis FMEA dan RCM meningkatkan availability. Dengan peningkatnya availability itu mengurangi persentase terjadi kerusakan dalam pemakaian. Tapi jika ada metode sebelumnya, karena dia udah bilang pakai korektif ya. Tetapi juga dengan korektif ya kan, ternyata dia itu jauh lebih irit pengeluaran uangnya. Berarti mana yang lebih bagus? Enggak, itu keputusan aja nanti. Yang mutusin bukan saya. Tugas sarjana nentuin itu, ngasih data ini. Ini loh Pak, kalau sampein ini gini, ini gini. Nah itu speed sarjana. Ya kan? Betul. Makanya para direktur, para pemilik usaha, makanya mereka nyewa orang mahal-mahal. Betul. Karena buat ngasih mereka keputusan aja. Kalau gua gini gimana? Kalau gua gini gimana? Ya, ngasih gambaran buat ke depan. Ya, itu ketika kita pilih A, larinya kemana nih? Iya, apa yang terjadi? Kita pilih B, larinya kemana nih? Karena dalam industri nggak ada pilihan terbaik. Betul. Yang ada pilihan mana kalau gagal gue bisa handle. Itu aja. Itu semua terjadi di industri. Manajemen resiko. Manajemen risk. Ya gitulah. Betul. Kebayang ya Mas Dava ya? Karena itu kemungkinan ada. Karena apa? Kata kuncinya di sini kan kita ngasih cara baru ya kan. Ini keputusan baru nih ke perusahaan. Jangan melebih-lebihkan hasil riset Anda dan jangan merendahkan apa yang telah terjadi. Gitu. Gak usah pakai kayak orang jualan lah. Kita nggak jualan apa-apa di sini. Kebayang ya? Ya. Ada pertanyaan dong. Ya boleh. Yang apa namanya? Kan gue baru inget. Ini MTTF ini rumusnya dari mana? Kan kita kan pakai Anaconda itu kan. Oh iya. Nah di Anaconda itu kan kita tidak menentukan apa, kan ada di matriks utama apa gitu. Nah jadi di codingannya itu ternyata tuh emang kita bener pakai pandas itu kan. Nah dari pandas itu ternyata pas gue ulik lagi itu tuh cara mencari MTTF-nya itu cuma pakai min-nya doang. Jadi dari TTF ini dicari rata-ratanya doang udah jadi dapat MTTF. Emang rumus MTTF apa dulu? Masih ingat kan? Masih ingat. Jadi kalau MTTF itu tergantung distribusi yang dipakai. Kalau misalnya kemarin itu ada normal, variable dan lain-lain. Nah itu beda lagi rumusnya. Nah emang kalau variable lalu eksponensial lalu lambda itu memang beda lagi. Cuman karena di sini kita kan sebenarnya eksponensial dan lain-lain itu kan kita data statistik aja ya, data standar deviasinya aja, STD-nya aja. Mau dipakai strategi juga nggak bisa. Itu nggak kepakai itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya nyari standar deviasi untuk menentukan pendekatan dalam sebenarnya bisa dihubung-hubungkan ke FMEA. Cuma jadinya gini, FMEA itu ada yang subjektif,
ada yang statis datanya. Gitu. Ada yang menentukan SOD-nya tuh orang, ada juga yang menentukan SOD-nya tuh data. Tapi data itu lebih ribet lagi karena dia nanti akan nyari wake horse, nyari apa lagi ya? Aduh lupa lagi. UJT, UJF. Nah, bedanya apa? Datanya kita nggak punya data itu. Datanya itu nggak punya. Karena kita punya datanya untuk menentukan severity dan lain-lain itu bisa secara subjektif, ya kita pilih data yang lebih mudah. Kenapa? Karena hasilnya lebih valid. Ya kan? Data tuh kan bisa ya. Bisa nol. Iya. Nol tuh artinya nggak ada, Betul. bukan nol ya, nol. Kalau orang kan ya udah tipe-tipenya dia Iya. nggak valid. Iya. Dia ngomong mabuk juga kita nggak valid. Karena Sambil di lapangan juga kan. Karena itu data lapangan. Iya. Itu lampiran ya. Lampiran. Lampiran itu kadang lebih kuat itu. Betul. Karena apa? Dari awal kita butuhnya itu menyelesaikan masalah dia. Iya. Bukan ngehitung statis. Ini kita nggak ya, soalnya kalau kita hitung statis ya jadinya jurusan matematika dong. Angka. Ya, jadi jurusannya angka ntar. Jadi kalau misalnya ini nih, kalau misalnya ditanya nih, ini 85,2 nih, kan jawab nih. 4,8 ya Pak, dapatnya dari ini rata-rata gitu. Nah bukannya ini harus ngitung distribusinya dulu, bla 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 gitu kan. Berarti gue tinggal jawab. Itu sebenarnya sudah dihitungin sama kan kemarin kan di Anaconda itu kan. Nah itu dia rumusnya itu lagi nyari gue datanya itu. Sebenarnya tuh waktu menghitungan distribusi itu sebenarnya dia ada banyak. Dia bikinin tabel sama Anaconda-nya, dibuatin tabel. Yang tabel yang keluar yang itu emang. Nanti gue cariin lagi deh codingnya deh. Saya agak repot aja. Soalnya di codingnya itu cuma apa namanya MTTF sama ya, dengan Meyan. Karena kita nggak pakai makanya dari... codingnya memang filenya beda. Filenya memang beda. Kalau saran gue emang dihapus sih kayaknya sih. Saran gue ya. Karena nggak dipakai, nggak dipakai. Jadi bumerang. Iya, makanya gue juga takut. Ini kan gue juga baru inget nih. Anjir, kalau misalnya ditanya 85-nya dapat dari mana, ya, nanti buka Anaconda nih. Pas dibuka Anaconda, nanti tulisannya ini. Kalau emang nggak signifikan dia di dalam skripsi, hapus aja. Hapus aja mending. Ngapain itu eksponensial kan kayak barang ya. Disuruh jelasin. Nah, iya apa? Yang ngejawab pertanyaan gue yang kemarin berarti udah selesai itu. Udah yang tadi itu sebenarnya nggak banyak sih. Itu kan itu kan cuma ngubah-ngubah data doang kan. Paling ada sebagian gua hapus lah supaya enak. Mending dihapus daripada diubah anjir. Nggak ada ini juga kan dari dosen buat permintaan minimal sekian halaman. Nggak ada lah. Dosen gua aja. Ya dosen lu aja mah. Gue dosen gua juga kagak anjing. Tua. Bimbingan jarang, sekali bimbingan dimarahin bang. Ya masih mending lah. Gue dulu bimbingan malah diajak ngomong politik anjir. Ya mending gitu aja. Ya gue apa bimbingan anjing, gue kan butuh beres cepat, masa ngomongin Gibran mulu. Itu gue butuh nih, ya marah oke lah, bantulah ini anjing. Ini gimana? Ini gimana nih, lu coret-coret nggak ngasih tahu nih. Marah aja nih, malah bulan puasa lagi. Temen gue cewek menangis keluar kamar, keluar ruangan. Ya udahlah, guna-guna. Nah, cewek mah bisa dapat nilai A. Kalau dosen yang cowok diajak main ke rumah kan masih bisa. Nanti ke ruangan saya ya. Nanti ke ruangan saya ya. Pak, nih kok ruangannya koordinatnya hotel Pak? Iya nggak apa-apa. Iya kebetulan ini per bulan sini di sini. Ya, nanti gua gua tunggu lah itu yang tadi. Yang 146 itu datanya data dummy gua. Jadi gua samain kayak data ini 127 ya. 127 itu yang ada kan 146. Itu kan sebenarnya data dummy gua tuh untuk ngitung apa kemarin ya. Yang gua lupa ngitung apa, itu data dummy-nya. Ntar gua kirimin juga. Karena data dummy itu ada namanya data model kerusakan. Nah, itu kan kita datanya nggak punya tuh. Sedangkan untuk bikin data manipulasi yang laporan kemarin perlu data itu. Lihat ya, bikin aja lah. Ya bikin aja dulu lah. Yang penting ada gitu. Kalau ditanya ada Pak, ada gitu aja. Yang ngasih mereka valid gak? Bodoh amat, nggak tahu Bang, nggak tahu juga di valid apa kagak. Dari mereka pokoknya. Tanya mereka lah valid apa kagak. Apa Cip? Masih main gak lu? Gitu aja. Ya. Apa lu senyum-senyum? Ya enggak boleh gua senyum. Mana minumannya? Kamu udah capek nih. Bikin tuh. Lu gatot gua nih kenyangan nih. Ya, nah yang 146 diganti 127. 2 jam. Oh, ini dari jumlah yang 46 terus apa namanya 31. Ya, sama 50 ini. Cuma jumlah ini aja 23 dari tahun 2023 ke 2025 itu aja sih. Cuma dijumlahin. Ya. Lalu apa lagi ya? Kayaknya sisanya itu diganti deh. Sisanya diganti wawancara atau data dari ini doang, dari owner.
Itu aja ganti owner aja, kalau ditanya owner siapa ya jelasin aja. Merangkap teknisi kan, rangkap bendahara. Pakai Discord ya. Discord dulu nak, yang gratis aja. Tadi sulit, suaranya kecil Suara nih. kecil di Google Meet tadi, kecil banget suaranya. Kalau disuruh bayar. Emang suruh bayar. Tahu aja lu pelit itu kan aplikasi. Lu sakit perut gue. Nah, Nah, makanya bikin dah. Lu mau apa? Perut. jangan pakai gula aja intinya. Gak bisa. Ya udahlah, jangan tambahin gula lagi. Gua gak pakai gula. nggak pakai coklat, SKM ya. Apa? Full SKM tapi ya. Aneh. Ngawur aja lu. nggak pakai coklat. Full SKM aja mau enggak? Ngelek lagi apa gue bangke. Apa cari istri kan lu? Enggak, belum. Ntar lagi. Udah. Bilang aja lu apa namanya, kecelakaan. Enggak anjing. Wih, Jangan. Wah, parah. Bahaya dong. Bilang aja lagi mancing, nggak usah diganggu, ganggu talak, Mancing malam-malam. Ganggu talak anjing goblok. ganggu laki-laki talak. Duit talak G. Oke, ada lagi Mas Dava? Ya, obrol aja terus biar enak. Sebelum Ya udah paling apa berarti draft paling besok ya berarti ya. draft Baru bisa ya, gua aman lah besok, yang diganti kan kayak gini aja deh. Gini aja, Mas Dava ikut gua aja, yang ada gua hapus gitu aja ya. Yang gitu kira-kira aja. wah ini bingung nih jelasinnya, gua hapus gimana? Ya udah boleh deh. Boleh deh. Tapi nanti abis itu ya Mas baca dulu sebelum dia di di print. Wajib. Iya yang gua bingung itu yang gua screenshot itu. Nah, ya, oh ya yang itu. Oh, yang itu mah udah gua jelasin ya. Dia itu udah mewakili kok. Sisanya udah bukan gua hapus, gua sesuaikan. Ada yang gua hapus juga sih, satu paragraf gua hapus. Wah, ini bingung nih. Baca selanjutnya kan pasti kan ada kesinambungan. Oh, udah, ini hapus. Jadi paling tambah pendek aja. Cuma sebagai gantinya ya itu. Ditanya makin dikit. Iya, kalau ditanya memang makin dikit. Ya, lebih baik gitu soalnya analisis tuh mending dikit. Betul. Yang penting ya inti-intinya aja lah. Nantinya aja. Kalau kan kita kan nanti kan ada anaconda tuh, nggak usah ngomongin anaconda lah. Nggak usah, bahaya. Baik. Kalau bawa yang luar-luar bahaya. Ya nggak usah ngomongin coding anaconda, Nggak usah. ngitungnya pakai apa, nggak usah. Kalau ditanya baru jawab. Tanya jawab aja. Nah, itu Cuman aja kan intinya. bukan ranahnya kan, nggak usah Iya. coding aja kita apa. Ini aja sih kalau buat masukan Mas Dapa ya. Gimana tuh? Iya. Kalau presentasi di awal itu nggak usah panjang-panjang lah, yang introduction-nya buat pendahuluan tuh kayak cukup jelasin ini aja. Tadi tuh kayaknya terlalu lama deh Halo. bahas di sananya. 2 menit lebih ada kayaknya Bang ya. Coba pendahuluan ya. Ya, jadi Kayaknya sinyal gua. ini aja yang dijelaskan tuh kayak menelitinya itu di mana, terus kenapa nih harus diteliti Halo. perusahaannya ini. Udah cukup itu aja, soalnya di bawah kan ada lagi tuh ininya apa namanya, Rumusan masalah apa? iya. Tes. Tadi apa namanya? Sorry. Kepotong Oh, kan. iya. Karena sinyal ya. Putus. Nggak apa ini yang di bagian introduction-nya yang pendahuluan. Heeh. Nah, itu tadi Mas Dava lumayan belibet tuh. Jadi memakan waktu kurang lebih 2 menit lebih sih sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya singkat saja. Kayak Cakra Buana itu adalah perusahaan manufaktur. Terus kenapa saya memilih ini? Bla 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 bla. Kan ada tuh pasti sudah penjelasannya. Menelitinya kan udah jelas karena Masnya sudah menjelaskan tentang PT Cakra Buana Abadi ini. Udah, nanti di bawahnya lanjut lagi. Kan ada problem statement-nya, ada rumusan masalah. Baru jelasin yang berikutnya. Udah tuh, jadi lebih cepat lebih baik sebenarnya kalau sidang ini. Soalnya presentasi lebih cepat tuh, pertanyaan makin dikit. Iya, Nah. jadi nggak sempet dar-der-dor. Ya nggak sempat dia nyari celah, Iya. nyari blunder. Soalnya kalau kebanyakan rawan salah ngomong. Nah itu, soalnya salah ngomong itu ya pasti ditanyain. Iya. Selama Oke. yang gampang-gampang aja, kayak Cakra Buana manufaktur. Masalahnya mereka menentukan ini. Iya. Susah dari mana ya, ownernya yang ngomong, Iya. hasil wawancara, hasil observasi. Datanya ada toh, data Iya. wawancara. Ya lampirannya ada lah, Lampirannya minimal ada. foto barengnya ada, biarpun ngomongnya nggak direkam juga nggak apa-apa, yang penting kan sudah dapat datanya kan Iya. valid, yang penting kan hasil obrolan kan valid, nggak harus direkam kan hasil obrolan itu, yang penting mah validasi datanya bisa dipertanggungjawabkan aja. Iya.
Bujur betul. Aduh, lu ini Banjar. Jawa. Ya sebenarnya tuh kalau udah sampai 15 menit, 10 menit tuh standar sih. Iya. Sebenarnya bisa loh Mas tadi tuh efisiensi waktu. Efisiensinya aja. Mungkin ini aja kalau mau mudah ya, Masnya bikin catatan kecil lah. Nggak apa-apa, boleh kok kalau sidang itu bikin catatan kecil tapi tulis tangan, jangan di print. Jadi ini kan mungkin karena bahasa Inggris ya, Mas Dava ini tadi. Jadi sambil bacanya tuh mikirin translate tulisannya kan. Iya. Nah, jadi itu lumayan makan waktu tuh. Jadi keputar-putar tuh biar jatuhnya tuh Mas Dava tuh kelihatannya kayak udahlah, yang penting jelasin dulu, nanti diulang lagi kata-katanya nggak apa-apa. Nah, itu tuh jangan sebenarnya. Terlihatnya mah orang ulang-ulang terus nih. Nanti ya itu balik lagi kayak Bang Mas Ya udah itu aja lah ya dari Mama gue. ini dari ini bilang kan tadi kayak yang analisis Ya tadi ya kan. fungsi itu tadi Ya terus itu ada diulang-ulang. diulang-ulang. Nah, jadinya kan dosen itu mungkin jadinya ke notice dia. Oh, kenapa nih bau-bau ini terus? Emang ada apa? Emang kenapa dengan kata-kata ini? Nah, nanti jatuhnya kayak gitu. Ya sebenarnya anu sih, gampang gini. Hati-hati sama apa yang diucapin pas presentasi aja, hati-hati. Jadi itu alangkah baiknya punya punya catatan kecil lah. Dibawa aja di tangan nggak apa. Soalnya gini, rata-rata penguji itu nggak punya waktu baca draft kita waktu sidang. Jadi cuma dengerin lu ngomong apa udah gitu aja. Nanti pas kamu Mas Dava ini jelasin, baru dia buka skripsinya. Sesuai nggak nih omongannya sama yang ditulis di skripsinya. Tapi dia nggak akan baca semua. Iya, cuman kayak oh ini yang dia bicarain ini di bab sekian. Nah, Ya, tuh baru langsung dibuka. Tapi nggak semua dibaca. Ya cuman ya Iya, maksudnya kayak gini tuh. Oh ya, karena kan di sini di presentasi ini adalah poin, bukan inti. Jadi kalau intinya yaitu di apa skripsinya, Mas penjabarannya. aja. Penjabarannya di skripsi. Jadi kalau misalnya penguji tuh buka presentasi buka draft kita ya, itu karena ini doang. Ini yang diomongin ini bener nggak sesuai nggak sama buku dia? Gitu, maksudnya sama apa yang dia tulis di sini linear nggak? soalnya kan dia ngerasa nih kok kayak muter-muter. Itu sering terjadi loh. Nyeritain tentang Fomea aku kayak muter-muter gini. Penasaran kan? Dibuka. Penguji tuh bingung yang bener gimana? Oh dibuka, oh yang bener tuh gini. Jadi pertanyaan. Jadilah pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya ada di bukunya jawabannya, emang gitu. Gitu Mas. Jawabannya. Jadi ikut draft aja ntar. Karena gini, kalau yang penting itu kita tahu satu penguji itu gak akan sempat baca buku kita. Mereka hanya buka draftnya hanya untuk ini. Oh yang lu ngomong gini di draft lu kayak gini. Kok terus beda? ya mana yang benar nih? Ya mana yang harus kita percaya nih? Pak, lu contoh tadi ya, RCM itu kan reliability management ya kan, maintenance dan perbaikan, proses strategi perawatan. Nah itu kan proses analisis, nama metode analisisnya RCM. Tapi kenapa dari tadi ini yang diuji mahasiswanya ngomong analisis fungsi, yang benar analisis fungsi apa analisis RCM kan gitu loh maksudnya. Nah kayak gitu itu pasti pertanyaan penguji dari sana aja sih. Kemungkinan besar karena nggak mungkin baca banyak bayangin kalau cuma 10 menit ya presentasi, kapan bacanya anjir? Betul. Kapan bacanya itu nggak sempet. Nah mungkin dia cuma buka lihat dikit ya apalah udah lah, percaya aja dah. Emang gitu. Karena mereka yang udah sidang S1 pun sih udah ngerasain. Betul. Yang dicerca tuh lu kemana gimana? Yang dicerca buku lu apa presentasi lu? Yang di presentasi buku juga ada ya. Dibandingin berarti soalnya, ya. Iya. Lebih enggak sih. Nah kalau di Carung enggak. Soalnya sebentar ya. Bisa jawab kan? Kayak isinya tuh kayak mana anunya? Fotonya ada Pak di halaman belakang. Terus di PPT gue juga ada. Jadi gue kasih lihat. Ini apa artinya bla 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 bla. Ya udah jelasin aja karena di catatan itu sesuai. Mau pembanding kan. Iya. Kalau lu kan kemarin kan ada subjek gambar apa sih kemarin? Itu yang kemarin Madihin. Madihin ya, gambar Madihin. Nah, kalau ini kan dia metodologi. Betul. Ya, metodologi yang dia pakai sama yang diomongin nyambung nggak? Gitu aja sebenarnya. Ya sebenarnya gini, gue sebagai penguji karena nggak peduli ini angka dapat dari mana enggak, cuman
ketika gue pengen tahu nih angka artinya apa. Iya. Itu doang. Kalau gue pengen uji ya biasanya gitu. Lu mau ngitungnya manual kayak lu mau pakai Aplikasi. pakai jari lu kayak I don't care. Mau datanya manipulasi I don't care, cuman Iya. kasih tahu gue arti dari setiap data. Angka gitu. Apalagi tadi juga ya Mas Dava juga hati-hati ya yang lebih besar. Waduh, lebih besar kata gue. Iya. 60 ini, 40 gini. Nah, itu juga hati-hati tuh. Bisa Mas Dava. Bisa. Sudah latihan. Udah latihan. Kalau jujur ya selama ini ini juga termasuk Mas Rasid juga lu prasidang dulu sama gua juga nih. Lu gua bantai berapa jam lu dulu? Ini 2 jam lah kurang lebih. 2 jam ya. Wah, gua maki itu. Amin berapa gua kemarin? 3 ya. Sampai 3 malam lagi lu minta jam segini juga. Sampai tengah malam gak sih? Iya. Ini hampir nyubuh gitu. Jam 3 gak sih beresnya tuh? Lupa juga. Iya pokoknya inget Ya lama lah pokoknya. Udah lama soalnya kan. Lumayan lah. Oke, Mas Dava ada lagi? Apa sih tadi? Bentar, kita buka yang Indonesianya dulu deh. Nah, yang apa sih namanya? Yang tadi identifikasi fungsi itu fungsi apa sih? Enggak, bukan identifikasi fungsi. Bukan itu Indonesianya aja dulu. Ntar dulu lebih ya. ke arah bahasa Mas Davanya tadi. Pembahasannya kan kalau di itu kan namanya sebentar ya. Enggak, identifikasi fungsi itu dia baca dari yang itu tadi. Menteri PP coba buka PPT yang Indonesianya. Enggak, yang Indonesia. Ini Indonesia nih. Yang Indonesianya coba buka. Ini Indonesia nih. Bentar, gue lihat dari sini aja. Ada kan tuh. Nah, identifikasi fungsi dari kegagalan fungsi. Nah, fungsi di situ maksudnya apa kan gitu. Fungsi di situ adalah kegunaan, ya kan? Itu kan sebenarnya fungsi itu dia objek, ya, bukan kata kerja. Fungsinya nih menujunya soalnya nggak bisa diganti nih soalnya nih. Kita ngomongin komponen soalnya. Jadi fungsi itu dia disitu bisa objek, bisa juga kata kerja. Nah, itu objek. Objek fungsi, dari objek apa? Objek plasma node. Objeknya bendanya kan, barangnya plasma node. Itu sebenarnya bahasa Indonesia banget ya, karena kita dalam akademis KBBI-nya harus jelas. Itu baik KBBI, jadi kayak sinonimnya dari benda alat gitu loh. Sebenarnya kita bisa ganti identifikasi alat ya kan, identifikasi benda objek, cuman nggak akademis jatuhnya. Itu bahasa akademis itu. Bentar, ini kan jelasin ini, tapi di sini juga mirip-mirip. Gambarnya emang gitu, emang gambar yang atas itu bawah itu ya memang tambah penjelasannya lagi. Iya, penjelasannya lagi. Gitu emang. Emang sama. Nah, gambar itu sama bawahnya emang sama emang. Emang sama itu. Jadi sebenarnya nanti Mas Dava simple aja mau pakai yang gambar atau pakai penjelasan. Takutnya kekecilan tadi kita gitu ya. Gambarnya masih kekecilan tadi. Tengok tulisannya kekecilan. Tulisannya kekecilan ya? Apa tadi karena pecah-pecah tadi? Iya, salah satunya. Biar ada gini aja kalau misalnya udah di kekecilan nih gitu. Kalau kebesaran pecah tadi masalahnya. Fungsi itu dia benda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah berapa slide sih totalnya? 13 ya? 12 ya, udah 12 semua. Nah, ini ada 6. Di sini ada 8. Emang beda? Sebentar, gue buka Discord lagi. Di mana? Yang di RCM ini kan di gambarnya ada 8 proses nih. Yang di ininya ada 6. Wah, beda gambar lagi. Itu kan tadi kan lu ngambil gambarnya dari ya? Penelitian yang lama kemarin ya? Ya udah. Kan pakai yang bahasa Inggris juga kan? Pakai yang bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris dia pakai yang baru. Soalnya kemarin kan kita ubah tuh. Yang ada yang kan RCM-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan 7 deh ini deh. Bukan 8, 7 itu. 7 ya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 tapi. Enggak, ini cuma penjelasannya aja. Enggak apa-apa. Ini enggak kesinambungan, enggak. Itu kata kunci yang di atas yang dipakainya. Oke. Ya mudeng lah. Ya pokoknya kunci satu aja sih Mas Dava. Tahu apa aja yang dimaksud di sana, udah gitu aja. Kalau nggak paham hilangin, buang. Gitu aja ya, bener ini langsung aja. Kalau ini maksudnya apa ini? Ngerti cuma segini doang ya udah hapus aja. Gitu aja sih. Karena emang kalau udah sidang ya kita udah nggak bisa bantu lagi.
Itu ya finalnya lah. Final lah. Tapi tenang. Kalau sudah sidang itu kita nggak usah tegang. Sidang itu kita datang sebagai bintang utama. Iya, pemain. Iya, kalau dosbing lu nggak datang waktu sidang nggak apa-apa, masih sidang. Pengujinya ada yang nggak datang satu orang Tetap masih sidang. sidang. Tapi kalau yang di sidang nggak datang nggak jadi. Nggak jadi. Berarti lu datang sebagai bintang. Tuh. Pembimbing tuh nanti ngebantu apa enggak sih? Ya harusnya sih ngebantu. Ada ini sih sebenarnya ada beberapa yang Iya, yang- bantu, ada yang enggak. Senior gua dibantu yang pembimbingnya anjir. Sama Waktu sidang. banyak teman-teman gua. Iya, tapi kalau dulu gua dibantu habis, wah gila baik banget. Soalnya waktu ditanyain kan gua kan mau jawab tuh. Buka yang kita bimbingan hari ini. Ini oh ini Pak, ya. Nah, itu datanya, jelasin aja. Ya. Gua jelasin udah. Sudah Kan selesai. namanya pertanyaan dosen itu suka bikin kita bingung. Padahal Iya. pertanyaan itu simpel. Itu kayak aku tuh butuh jawaban 2. Coba 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1. Beda sih, beda tekanan kan Iya di ruangan kan? ya. Sedangkan tekanannya Iya. wah keras banget ya udah ya. Emang tekanannya beda. Begitu. Berarti kita bakal buka-buka ini ya. Buka-buka data. Ya, skripsi. Ya semuanya dibuka. Skripsi dibuka. Siapin aja semua filenya, siapin aja. Lebih disiapin aja. Kalau perlu pakai footnote. Ya sih, kalau penting siapin footnote terus. Jadi biar masukin aja di footnote tuh tempel. Alhamdulillah. Jadi kalau ini kan besok kita ada lagi ya Mas Dava, besok butuh lagi nggak itu aja? Takutnya kan karena Jumatnya sudah sidang malah nggak istirahat gitu. Jumat sore jadinya. Oh sore Gak ya? tau diganti kan. Nggak apa-apa sih. Semoga nggak ngantuk aja sore. Enggak mah, ini ya gugup. Ya gugupnya itu loh yang BT-nya kan dari Kelamaan. bangun Iya. udah deg. Sore lagi. Waduh Sore sore lagi lagi. panas ya. Mas. Aduh ini. Oh, gimana ya? Santai ngerokok dulu. Sore jam berapa dah? Sorenya. 15.30. Oh 3:30. Berarti dia jajah terakhir. Wah dihabisin lah. Kan kalau misalnya kalau misalnya pagi kan masih Males. ya memang masih fresh tapi nggak bisa lama. Karena ada jadwal lagi setelah itu Iya. pengujinya. Tapi kalau sore dihabisin itu mau sampai jam 6 kayak. Kadang digituin loh. Enggak masih apa enggak. Biasa. Siap-siapin diri aja lah. Kalau gua sama mas gua yang kemarin gua takut aja ngomong gitu. Jadi harus gimana dong? Ya namanya sidang ya harus gimana? Iya. Ya persiapkan diri ya Makanya kan. belajar aja. Ya kan. Bacanya itu banyak baca buku ya. Kita kan udah ngobrolnya berjam-jam tiap hari tuh ngobrol berjam-jam. Bagian susahnya soalnya nggak ada bagian yang susah, tapi bagian yang pemahamannya harus tingkat lanjut gitu. Betul. Yang jadi masalahnya kan di situ ntar. Evidensi sih ngomong apa sih yang benar-benar gue bingung itu kayak misalnya nih Smith and Hawking 2017 nih. Soalnya ya udah mana katanya ya. Apa? Ya misalnya ditanyain nih apa namanya yang Smith Hawking 2017 nih. Ini dia kamu dapat dari mana, buku atau paper? Itu jurnal, semua itu jurnal, hampir semuanya jurnal. Terus ditanyain kayak gitu. Karena pas dibimbingan juga gitu. Pernah nggak ditanya gitu? Ditanyain jurnalnya mana? Itu dari sana. Tapi di ini ada nggak di referensi? Bukan di referensi. Enggak, ini pustaka. daftar pustakanya ada. Ya udah, dari daftar pustaka itu citasinya dari sana. Kan di referensi kan Mas Dava lihat ada doi kan. Doinya ya udah. Kalau misalnya di sini kok jadi gini sih tulisannya? Nanti lah dibenerin lah. Ya gitu sih. Pokoknya kalau ada di situ udah aman. Soalnya kalau misalnya yang tadi itu Smith itu dia itu diambil dari jurnal orang lain lagi, jadi citasinya berapa kali gitu ya, kan. citasi yang keberapa dia, jadi memang nggak semuanya diambil, kita tuh ngambil yang kita pakai, bukan ngambil yang tertulis di sono. Soalnya misal nih lu bikin. Berarti kalau ngejawab gitu gimana? Enggak, itu namanya citasi namanya. Jadi gini loh contohnya Mas Dava, misal Mas Rasid ngutip dari Mas Dava, saya pakai yang saya tulis tetap omongannya Mas Dava lah, biarpun saya ngambil dari Mas Rasid gitu loh. Karena kita harus ke citasi pertama. Tapi yang diomongin citasi pertama, penulisnya citasi pertama, tapi referensinya citasi yang kita pakai gitu, paham nggak?
yang kita pakai. Itu dia apa sih hukum anu ya? Bukan hukum akademis, maksudnya kode etik, Iya, kode etik akademis. Kalau enggak nanti apa namanya referensi kita tua terus. Kalau pakai yang pertama mulu yang dimasukin referensi kan nggak akan ketulis apa sih di publisher jurnal itu dia nggak masuk jadi Iya. nggak masuk apa ya, misalnya kalau kita nih kan referensi tua semua kan dianggap jelek gitu, dianggapnya kita jurnal tua juga. Tidak maju lah. Ya kurang Tidak baru gitu. Tidak berkembang lah. Tapi kayaknya pertanyaan paling jarang tuh ngomongin ini sih. Iya. Dapat dari mana? Ya, Iya sih mas, saya gue pas bimbingan kemarin yang ngebahas bab 1 ya kan, kemarin kan yang lo kasih kan yang bab 1 nih. Nah gue nanya, Pak ini pas saya sudah mengerjakan bab 1 dibaca tuh sama dia. Habis itu ini kamu dapat dari mana ini yang Smith ini gitu misalnya nih. Ya. Oh iya Pak, dapat. Gue ngomongnya langsung dapat dari internet gue gitu. Oh nggak bisa gitu, harus kamu ini dulu. Jawabnya dari jurnal, Iya, dari jurnal, skripsi atau buku. Iya. Tapi gini, sebenarnya lebih tepatnya bilang aja karya ilmiah berupa jurnal. Karena kalau kita bilang buku, kalau enggak karya ilmiah juga nggak boleh. Karena buku itu belum tentu dia ada referensi lagi. Ya kan? Dan yang semua referensi belum tentu karya ilmiah. Betul. Aja harus karya ilmiah ya. Soalnya pernah itu dapat dari buku, jatuhnya kayak buku novel dia bikinnya. Bayangin dapat dari buku novel Tentang buku ya. Tentang buku anjing. Tapi ada referensinya karena dia tuh ngambil kan dari cerita zaman Perang Dunia kan. Ya. Jadi banyak referensi dia ambil dari Perang Dunia, jadi ada buku, ada referensinya kan. Cuman kan ini bukan karya ilmiah. Iya. Itu masih didebatin tuh sama gua tuh. Mas, Jadi boleh nggak fiksi. pakai ya kan? Nah, masa gini jatuhnya biografi kan? Ya. Novel biografi. Tapi kan itu kan dia tentang sejarah ya. Boleh nggak? Misalnya buku biografi sejarahnya Soekarno kita masukin ke skripsi kita. Karya ilmiah. Iya, cuma beberapa ya. kalau dosen ada yang bolehin. kalau gua aman Oh, karena boleh. ya udahlah ya. Sitasinya ada juga. Dia kan bisa ngeceritain. Cuma kadang ada dosen yang wah ini mah nggak boleh, ini buku mah fiksi. Iya fiksi nanti dikiranya Ya. kan, fiksi mana boleh. Tapi ini biografi kan subjektif. Referensi itu bodoh. Aduh, gimana ya ini ya? 20.000. Aduh, di total ini. 18. Cobain dong nih bedain nih, enak kemana nih? Kalau ini ada tambahan nata de coco. Itu yang enak tuh kayaknya tuh. Kalau yang ini gulanya sedikit gulanya. Tapi gimana nih ya, coklat nih. Gimana terkoko? Pas gak sih? Nggak nyambung. Nggak nyambung kocak. Kalau lidahnya nyambung, kalau lidahnya suka. Gimana ini subjektif? Cobain. Nah ini yang pertama nih, ini yang paling dikit nih. Nah 23 nih apa harga? Enggak. 23 nih bubuknya banyaknya. Bubuk coklatnya 23 gram doang. Berapa? Oh ini 30. Ya udah diaduk lah Jeb. Nah ini tadi gue cobain coklatnya dulu baru susu, jadi kayak gini hasilnya. Diaduk ada nih orang. Jangan diaduk dulu, cobain bawahnya dulu coba. Kental banget ya di bawahnya. Kental banget di bawahnya ya. Gak dingin tapi sih. Gak dingin. Bentar dulu ya. Panas. Ini pakai air panas itu. Nah ini untuk orang diet nih rasa kayak gini nih. Ngepas nggak? Kurang manis sihnya. Soalnya tuh coklatnya masih di bawah itu kayaknya. Aduk dulu ya deh. Nah, aduknya gimana? Gue coba Gini. Hambur. Oke Mas Dava, kalau misalnya ngomongin tentang referensi, kita ngomong aja citasinya tuh dari jurnal. Satu jurnal. Tapi segalanya Banyakin ngomong jurnal deh, soalnya rata-rata itu jurnal. Karya ilmiah, jurnal. Ya karya ilmiah ada banyak, skripsi kan karya ilmiah. Ya kalau misalnya kayak dia masih maksa suruh nunjukin jurnalnya gitu misalnya. Cariin dah nanti anunya. Ya kan udah ada itu sebenarnya. Nah, bedanya nama-nama jurnalnya itu kagak gue ganti. Jadi namanya ke dari masih DOI-nya kadang. cobain nih. Ada nata de coco-nya nih. Cobain. Ini yang baru nih. Iya, gue nggak tahu aneh atau enggak ya. Aneh. Bener tuh. Coba. Bener tuh dulu. Nah, diajak ketawa lah bang, gak mau jawab. Gak enak. Cobain. Aneh kan? Gak enak. Rasa gue itu kan asem, Cok. Enggak, kalau rasa sih oke, tapi ada rasa jelly-jellynya tuh loh. Ini mah jatuhnya nata kokonya nggak berasa, sumpah. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Jangan pakai Kamu murah. kalau mau bikin kayak gini, mending bikin dari bukan Nutrijel sih. Oh, buat sendiri, gak usah beli. Iya. Karena kan dia kecil nih. Kamu beli yang kecil ya? Yang murah aja. Nggak ada rasanya.
kalah coklatnya. Nah, udah Cobain balikin dah. Nanti kita minum juga santai, nah. Gua nih dulu nih. Udah, buat Mas Dava, ada lagi? Ya paling apa sih? Udah ya itu apa sih yang Mungkin nanti FTTF? ya di chat lagi aja apa tadi kebutuhannya biar gak lupa aja. Apa sih tadi tuh? Bentar gua chat sekarang aja. Ya kalau misalnya ngomongin citasi ya, itu ada cuman yang nyarinya capek banget sih kalau namanya masih beda-beda. Tapi itu jarang sih, pertanyaan paling jarang tuh kalau gua. Sidang ya, ngomongin sidang ya. Kalau bimbingan masih mungkin. MTTF-nya coding, skala apa, kriteria kasasi analisis, CI-nya kan tadi. terus referensi, terus apa sih? Apa ya tadi habis referensi? Skala CA, MTTF coding sama udah itu aja ya? Mungkin yang Weibull tuh dihapus aja ya, Weibull eksponensial itu ya. Iya, hapus aja paling. Hapus aja, soalnya di PPT juga nggak dibahas. Nggak usah berarti. Mending nggak usah. Bahaya. Ya kalau tiba-tiba dia baca nih apa nih Weibull ya kan aja tiba-tiba kan capek juga kita ya. Jujur bahaya. Udah ditulis gak dipakai lagi. Mending hapus aja deh. Berarti distribusi. Distribusi mah MTTF itu data distribusi itu namanya. Iya, tapi MTTF-nya dapat dari mananya, masa cuma mean doang gitu? Nggak ada rumusnya kan emang juga gitu. Jadi kita Anaconda manggil apa namanya function perhitungan untuk menghitung MTTR kan sudah ada functionnya. Yang diambil kan emang mean ya. Jadi di Pandas sendiri, di framework Pandas, emang rumusnya MTTR emang dia M-nya kan mean udah. Jadi dia itu tinggal manggil Pandas, manggil MTTR jadi itu MTTR yang mean. Jadi manggilnya 3 function yang secara private, public, custom, aduh nih bahasa coding lagi ya. Secara oriented objeknya gitu loh. Jadi ini ngomongin frameworknya nih yang agak repot nih gimana ngomongin framework ya. Dia framework, dia punya objek. Objeknya itu ada yang bersifat public. Nah, objek yang bersifat public itu nggak harus dipanggil dengan inisialisasi, tapi objek yang bersifat private ada inisialisasi. Nah, inisialisasinya itu harus dijelaskan dalam variabel pengganti function. Agak ribet sih. Kalau ngomongin codingnya sumpah ya, emang bahasanya kayak gitu. Kalau Mas Dava bisa berdalih emang bukan anak coding, bukan informatika kan? Udah. Iya. Apa di Discord gue kelihatan nggak? Dari mana ya bete juga ya. Iya, nggak dijawab salah. Ya, dia bilang aja saya menggunakan function yang udah kan kita bilang aja itu dapatnya dari GitHub. Kamu yakin bener? Mana saya tahu ini lu, saya anak industri bukan anak informatika. Harusnya sih nggak sampai ke sana-sana. Iya, nggak sampai ke sana sih kalau gue mikir ya. Logikanya. Masa kita ngulik framework gila cuy, itu disertasi anjing. Itu kan kayak mana ya, keluar aja dari keluar konteks ya. Keluar konteks. Sama aja kalau misalnya nanyain ini rumusnya dari mana, nanyain lagi, emang komponennya cuma plus minus doang yang dipakai. Cuma 11 Indo kan masih banyak lagi. Nanya apa sih? Ada 11 nih. Ada 11. Kenapa cuma satu yang dipakai? Yang 2-3-nya kenapa nggak mau dihitung? 1000 halaman lah bangsat gitu. Ini berapa halaman total? Sekitar berapa ya? Udah berapa sih? Cek draftnya berapa itu? 60-an. Nah, 60 udah banyak anjir. Gua kemarin tuh maunya 50 doang. 50-an. Jadi kan sama lain-lain 70 lah standar teknik kan. Foto-foto. Iya, sama lampiran ya sama lampiran jadi 70 doang. Nah, ini nih yang kemarin ditanyain sama dosen tuh yang ini. Yang mana? Ini MTTF. Ya, kan pakai rumus Pandas, Pak. Tapi kan kamu nulisnya di sini ada mean. Sama dengan dia mencari objek angka ya kan. DF itu dia namanya query. Nah, dalam query, waduh, pakai bahasa informatika enggak apa-apa kan? Ya udah jelasin dulu aja deh. Itu sudah ada warnanya tuh, Mas. Kalau yang ya, itu kan ada warnanya merah ya, TTF. TTF itu dia itu datanya berupa string. Nah, string dalam kurung jam dia tetap string ya. Makanya dalam kurawal. Lalu dia ditutup, titik dropnya warna biru. Biru itu inisialisasi.
ya kan? Dropnya itu diturunkan, jadi angkanya munculin. Nah, angka yang dimunculin, angka yang dari rumus MTTF ini yang mana? Yang mean rata-ratanya. Paham nggak? Nah iya, yang dosen apa namanya? Bentar, ini seumpamahan gue lagi ya. Yang dosen lagi itu apakah bener MCTFC cuma pakai rata-rata mean doang gitu? Ya emang mean aja. Soalnya dosen tadi itu mikirnya yang itu tadi, yang distribusi log normal tuh kan tiap distribusi kan ada ini standar deviasi ya. Berarti gue berdalihnya ini ya, kenapa nggak pakai apa namanya yang MTTF yang pakai verbul bla 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 gitu. Ya itu kan itu kan itu dan ya perhitungan statistik analisis, jadi kayak gak ada hubungannya sama strategi perawatan. Kalau misalnya mencari standar deviasi untuk mengetahui lambda dari sebuah masa umur, misalnya nyari masa umur ya, masa umur komponen, ya dapet. Tapi kan data kita kebanyakan, ya bisa sih kita butuh data masa umur. Lalu dari data masa umur tuh kita bisa tahu nih, ini alat bisa pakai kalau kita benerin lalu kita pakai benerin pakai mentoknya sampai berapa jam, berapa tahun gitu. Nah kayak gitu. Nah dari situ ya kalau kita dapat masa umur, ada lagi namanya nanti itu ada namanya eksponensial. Nah dibanding dengan eksponensial kita bisa dapat namanya itu detection. Kalau detection eksponensialnya mendekati 1, berarti mendekati 1, pokoknya selisih sama 1 tuh berapa dah? Selisih sama 1 berapa? Ada skalanya. Kalau 0, ini artinya susah. 0, sekian artinya gampang. Nah, itu. Tapi itu mencari SOD dari statistik. Gitu. Kalau kita kan nyari SOD-nya dari wawancara. Itu doang. Datanya subjektif. Ya berarti berdalihnya tuh kalau misalnya ditanya kenapa nggak pakai rumus yang apa namanya distribusi itu gitu. Yang verbul eksponensial dan lain-lain, karena itu kita nyari data statistik, sedangkan kita memang butuh data statistik tapi enggak sampai nyari standar deviasi, uji T, uji F kan enggak. Itu kan terlalu jurusan matematika banget itu. Topiknya kejauhan. Kita. Pedomannya judul. Ya pedomannya itu sebenarnya kita mau nyari apa udah gitu. Pedomannya itu ya rumusan masalah itu. Rumusan masalah kita tuh mau nyari strategi kan. Strategi ngapain? Saya cuman bahas ini Pak, Bu, enggak sampai. Nah, itu boleh tuh. Ya. Itu boleh tuh. Itu kalau pertanyaan di luar penelitian boleh. Soalnya saya nggak sampai ke sana Pak, Bu. Ini yang kebetulan dari rumusan masalah saya. Ada poin 3 ini. Kebetulan menurut saya pertanyaan dari Bapak Ibu ini tidak sesuai koridor. Itu bisa sebenarnya. Cuman bahaya berani banget ngomong gitu. Iya, sebenarnya terlalu berani sih kalau sampai keluar ya. Cuman mau dijawab, soalnya bisa bilang bukan ranah keilmuan. Iya. Kayak tadi coding bukan ranah keilmuan, kita emang makai. Kalau misalnya nih, gua jurusan kan gua di PGSD kan ngitung itu kan. Ngitung psikologis tuh kan pakai rumusan lo kan namanya kan, pengujian purposive technique sampling kan tuh kan pakai juga. Pakai Anaconda. Ya kali tanyain codingnya. Iya, harusnya nilainya aja langsung. Iya, nilainya itu. Kan gue cuma saya tinggal pakai, Pak. Cara dia ngitungnya ya emang kayak gitu rumus bawaan. Saya cuma tinggal input keluar hasil. Iya. Jawab gitu aja berarti dah. Saya cuma input keluar hasil, Pak. Soalnya kemarin ada tuh jurusan SD dia ngitung psikologi anak. Kan harus pakai angka tuh. Yeah. Psikologi anak kan. Nah, dapatnya berapa? 6,8. Pengaruhnya gede apa kecil? Kalau 6,8 pengaruhnya gede. Kalau misalnya 6,8 dari seluruh hidupnya, 6,8 tuh orang tua, berarti kan gede. Ya kan? Ini 6,8 gede. Tapi 99 tadi kecil. Ya kan beda kan? Ya kan itu kan ranahnya beda. Ranahnya beda. Karena dia masuknya tuh ilmu eksak. Eksaknya. Pasti. Makanya ini perbedaan. Kalau misalnya kita bilang availability 99%, rendah apa tinggi? Rendah dulu. Iya, ya kalau ngomongin mesin. Iya, kalau misalnya mesin rendah berarti kan konotasi negatif, gampang rusak dong. Iya. Biarpun cuman sekali dalam 3 bulan dianggap gampang rusak ya. Iya. Faktanya gitu. Kalau dalam setahun penerbangan Indonesia satu aja terjadi kecelakaan pesawat itu dianggap fatal banget, jelek udah kan. Kalau kita kecelakaan pesawat
dalam 10 tahun berapa kali dah ini di Indonesia aja deh. Dari berapa puluh ribu penerbangan loh itu ya. Tapi kalau misalnya kemarin dia tuh dapat 6%. Gede banget loh Gede 6%. banget. Jadi pengaruh sekolah terhadap psikologis Ya. orang anak itu gede. Ah, Gede loh. 6,8 itu per 10 kan? Dari 100. Oh, dari 100. Dari seluruh kisah Oh, hidupnya iya, masa iya, kan. iya, iya. 6,8 udah seluruh selama dia hidup Iya. dapat angka 6,8 dari 100 kan lah kecil dong. Enggak tuh gede ternyata. Maksudnya sekolah mempengaruhi 6% kehidupan lu. Paham gak? Hmm. Nah itu. Belum lagi lu masalah keuangan Ya. kan beda lagi masalah keluarga. Kan banyak kan. Hmm. Nah itu. Kenapa dibilang gede? Ya. Ada gua kemarin hitung. Jadi dia sama juga kayak Mas Davani juga Dosbingnya nanya. Itu ngitung 6,8 kamu pakai metode apa? Purpose sampling, Bu. Ngambil datanya itu kayak gini. Dikit aja sama cara ngambil Ya. datanya. Habis itu ngitungnya gimana? Pakai Anaconda, Bu, karena gue yang minta kan, pakai Anaconda nih rumusnya nih gue bikinin bla bla bla. Ditanya, caranya gimana? Tuh tau nggak? Itu gue ngomong gini, itu Dosbing lu emang kagak tahu. Lihat Bukan, aneh. bukan ngetes. Iya, bukan ngetes lu ngerti ya dia bilang, oh Anaconda bisa ya? Emang gimana ya? Iya. Kayak gitu. Emang gitu dia kayaknya feeling gue gitu karena kan gelarnya apa sih? PGSD, MSI atau gue Iya. lupa gitu ya. Jadi kayak teknikanya cuma kepo Dosbing doang Pengen tahu aja. yang tahu. Karena menurut gua pribadi ya, nanya coding tuh berlebihan. Kalau bukan ranah Iya. coding, nah, Bukan anak IT. bukan anak IT apalagi. Kalau dia misalnya nanya angka tadi, itu ya kita harus paham angka-angka yang keluar. Kalau ini kan coding kita yang penting tahu cara pakai lah. Bener apa kagak ya? Ya ini yang cara pakainya kayak gini kan. Berarti yang salah bukan gue. Oh berarti ini yang ini beda ya sama yang nanti berarti? Apa? Yang ini beda berarti? Ya mana yang beda? Yang kata lu apa? Ini apa sih codingannya beda sama yang ini? Oh bukan, codingannya yang Weibull dan lain-lain itu beda apa sih? Beda file, sorry, gue bilangnya beda file. Oh. Soalnya itu berarti file kalau Weibull yang kemarin itu yang bab kita yang pertama yang gue pakai, yang gue ubah angkanya doang. Jadi nah itu, aduh udah di tanggal berapa kan udah beda. Beda file doang. Ya, ntar apa benerin lagi dah, gue bingung aja. Ya, tapi ini jangan terlalu dipikirin sih. Feeling gue kuat nggak akan ditanyain. Gue tanyain juga, aduh bukan ranah gue lagi. Soalnya kalau berarti codingan, bentar gue tulis. Habis ini? Iya. Lo yang ini, apa gitu? Yang nggak manis yang mana? Ini. Ya udah. Nggak main lagi, Cep. Berarti apa? Oh ya lembar apa sih? Lembar wawancara ya? Lembar wawancara ntar gue kirimin deh. Tapi itu ala kadarnya aja ya. Nanti diubah sendiri aja. Gue juga nggak tahu kemarin nanya cara pembukaannya gimana. Itu lembar wawancara itu kayak apa sih? Izin jalan gak sih? Betul. Kan wawancara kan kita ada berarti ada sih nanya fungsinya kan. Apa sih namanya? Misalnya ini gunanya apa? Gunanya apa yang apa sih namanya? Ya kayak gini lah. Namanya itu. Itu bukan. Lembar wawancara itu izin kita boleh wawancarain dia, izin resmi. Oh. Ya. Tapi udah gua buatin sih, Jadi ada pertanyaannya buat kebutuhannya gini gitu loh. Soalnya pas gua lihat lagi tuh di apa sih namanya? Metodologi ya. Di metodologi kan ada triangulasi apa namanya? Triangulasi sumber tuh. Pengambilan data kan. Nah kalau misalnya ditanyain ya udah mana apa wawancaranya gitu, hasil wawancaranya gitu. Sebenarnya untuk itu video udah cukup sebenarnya. Video atau foto bareng udah cukup, atau lampiran kegiatan aja udah cukup kok itu kok. Perihal nanti kayak apa ya, kayak boleh direkam atau enggak, boleh dibagikan atau enggak, itu kan kode etik, itu harus izin dulu sama wawancara sama sumbernya, apa aja yang boleh dibagikan dan apa aja yang nggak boleh. Kalau boleh batasannya kemana aja, nah kayak gitu, itu kode etiknya. Ya berarti kalau misalnya ditanya apa triangulasi sumber, berarti oh ini ya Pak saya langsung nanya, langsung tulis, langsung ini ya kamu tulisnya Pak. Lalu overthinking sih emang. Lalu saya analisis sendiri ya kan. Lalu ya gitu aja. Ya kan juga gak akan minta mana videonya gini-gini kayak berlebihan deh. Berlebihan too much ya.
habis-habisin waktu gak sih? Iya. Kita aja nih aja udah berapa jam loh. Tuh, dari jam berapa tadi? Jam 8 loh. 2 jam loh. Oh ya, di sana udah jam 10. Nah, di sana jam 10 nih. Jangan terlalu dipikirkan. Ya jangan lebih kan sebenarnya. Go with the flow aja. Nah, ini masukan ya, bukan pengalaman dari gue ya. Dulu gue mikirin banget, ternyata nggak ada yang keluar pertanyaannya. Sama tuh. Jujur ya, kemarin kan ini juga presidang juga kayak gini juga. Ya pertanyaannya sih berat-berat ya, sampai di lokasi jawab semua dan nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, karena yang gue tanyain tuh malah nggak ada yang keluar kan. Iya. Padahal kan kita bobotnya nggak segitunya kok sebenarnya. Soalnya jangan jadi beban pikiran, jangan negang-negangin diri, takutnya nanti kayak mahasiswi gue yang ke rumah sakit. Agak tidur, cowok, sedih banget nih. Karena ingat ya, overthinking. Ya jangan overthinking, jangan. Santai aja. Di sana tuh cuma 1 jam doang kok. 20 menitnya cuman ngobrol ya, presentasi. 40 menit. Itu ya paling pertanyaan dari penguji tuh masing-masing minimal 1 doang. Iya. Mau kata-kata motivasi nggak? Apa tuh motivasinya? Apa tuh, Bang? Mas Dava? Ya, boleh. Sebenarnya harusnya ada yang lebih bodoh dari kita tapi dia bisa melewati sidang. Masa kita yang tidak sebodoh dia bisa lulus? Iya dong. Anjir, keren. Bener nggak? Dulu tuh, nih jujur ya, dulu tuh dosen pembimbingku adalah dosen yang paling dihindari satu jurusan. Angkatan lah. Angkatan itu paling dihindari, dan kebetulan aku yang dapat kan. Tapi dipikir-pikir kayaknya kakak tingkat ada yang lebih bodoh deh dari aku. Yalah, jalanin aja, ya intinya lulus. Ya udah, maksudnya ketakutan itu yang bikin masa depan tuh tercipta oleh ketakutan kita itu. Santai aja, relax. Iya benar. Ini ya, sebenarnya gua kan udah prasidangin, maksudnya udah belasan ya, mungkin udah hampir puluhan, termasuk Mas Rasid juga. Sekarang ini ya Mas Dava, besok ada lagi tuh. Mas Dava kenal juga tuh, besok saya sidang juga tuh. Tanggal berapa ya? 25 ke atas lah, ada juga tuh. Tebak-tebak aja ya. Nah, siapa tuh? ada lah. Si Korel aja. Ada pokoknya. Jadi gini. Oh, si Apis berarti. Ya, tebak aja lah ya. Ya udah ngomong iya tadi, berarti bener. Maksudnya iya tuh gini ya, tebak aja maksudnya. Jadi ini gini, 100% mereka bilang ditanyain gua itu paling susah. Ditanyain gua tuh paling susah. Kenapa? Karena gua ingin konfirmasi kalau gua ngeprasidang mahasiswa itu bakal jahat. Itu pertanyaan jahat semua loh tadi loh. Pusing kan? Mas Dava ngomong apa, saya tanyain blundernya semuanya. Tapi kalau saya nyidang orang, saya enggak, karena kasihan, udah kasihan. Kalau di sini kan mentalitasnya beda ya. Mentalitasnya kita masih uji coba nih. Saya bantai-bantai, hancurin aja. Hancur, iya bisa nggak nih? Bisa nggak nih mikir jernih? Ini dah percaya aja. Nanti kasih tahu kita seraman penguji di sana atau kita deh. Kasih tahu aja nanti. Lihat aja deh. Oke. Ini aja, rekam. Oh, nggak boleh aja. Iya, memang nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebenarnya ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi gua dulu kemarin ini enggak boleh. Itu kan tetap bakal. Ya buat apa nih lu rekam kenang-kenangan? Enggak. Kan ada revisi di tempat toh. Oh, yang nggak dicoret-coret berarti ya? Ada kan dosen penguji gua ada 2 kemarin. Jadi satunya yang coret-coret, satunya ngomong langsung. Jadi udah, mau nggak mau dong. Rekam aja. Jangan nih tidak multi. Oh, berarti ya udah rekam dua-duanya lah. Ya tapi izin aja pakai laptop sama HP lah. Tetap izin ya. Izin aja dulu. Kalau nggak diizinin curi-curi. Tapi kalaupun nggak mau curi-curi ya nggak apa-apa. Penting dicatat. Dicatat dulu, penting itu. Soalnya itu kan ini krusial, nggak bisa diulangin. Iya sih buat judisial. Salah pengertian. Udah itu aja. Ya nggak apa sih, revisi itu sebenarnya pelengkap aja. Ya cuma pelengkap, nggak wajib loh. Jujur aja revisi itu nggak wajib. Jadi ini nggak tahu ya kalau di kampusnya Mas Dava ya. Cuman di banyak kampus, termasuk di ya kampus gua juga ya. Revisi itu nggak wajib. Nggak wajib. Revisi itu wajib.
Wajib kayaknya. Tapi lu suruh ngejar, tapi kan nggak menjadi anu kan syarat yudisiumnya kan bukan revisinya kan. Draftnya kan syarat yudisiumnya. Kayaknya harus selesai deh. Soalnya minta tanda tangan lembar pengesahan. Oh, Sudah jadi direvisi apa belum nih? oh ada kayak gitu. Iya. Kalau udah emang dicek. Udah dicek. Udah Kami dicek. dulu. Konsul lagi. Oh, ke Dosbing mah itu mah. Konsultasinya, heeh. Itu sudah kelar. Iya, bukan ke pengujinya kan. Nah, kalau pengujinya kalau di kampus lain ya gue ya. Ke penguji kok. Penguji juga. Penguji. Tapi ngomong doang apa diliatin? Diliatin. Ya, itu kan berarti kan inisiatif ya. Iya. Enggak harus ada lembarnya. Oh, berat juga berarti ya. Lumayan. Kalau di UMM gitu ya. Gue kalau di kampus lain ya, di negeri, swasta juga ya bagus-bagus lagi. Itu rata-rata cukup penguji aja anjir. Jadi kita ngomong ke penguji, Ya, udah revisi udah gitu aja. Ya. Karena apa? Lembar penguji itu dia itu munculnya pas kita sidang. Nanti dibawa sama adminnya. Nah, itu urusan nanti lah ya. Orang sidang aja belum dong ngomongin revisi anjir. Santai aja. Slow. Oke. Oke, terima kasih Baginda dan Bang Rashid. Iya, Rashid. Siap Mas Dava. Semangat. Alhamdulillah ya. 2 hari lagi ya. Iya. Amin. 2 hari lagi sarjana. Amin. Amin. 48 jam Menuju ya. Kita sekarang pakai jam nih, udah nggak pakai hari lagi udah. kemenangan. Yo 23 Januari 2026. Sudah. Biar nanti ini apa bukber ada gelar udah. Oh iya tuh bisa juga ya. Aduh, anu ya. Apa nanti gelarnya apa sih ntar? Kalau Mas Nggak Dava tahu. S apa? ST. ST aja. Aduh, Sarjana ST. ST Sarjana Teknik. Anu ya, nanti waktu ngisi nama kan orang kan namanya Budi, Iya. Amin, Dava ST. Asik. Apa ST? Anjing. Gue malah nutupin cok biar gue tutupin aja. Budi ini Gue SPT cok, tau gak kepanjangannya? Sarjana Pengangguran Total. Lu apa emang? SPT pengangguran total. Esikom ya. S.I.com. Kalau gue panjang anjing Eskom MT anjing. Pendekin. Gimana mendekin ya nggak boleh lah MT. Pakas. Jangan Apa yang dipendek? MT doang. enggak. Ya kan? Sufinya hilang. Ya udah, ALM aja udah. Sarjana Dipangkas tuh M. ALM. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya pamer ALM Yo ALM di depan. Ya gini capek. pendek tuh. Iya lumayan kan. Habis sidang nanti bukber. Ngisi data guys ya yang ikut ada ST. Wih. Garamin siapa tuh? Saya tambahin aja SP-nya biar keren. Aduh. Jahat ya. Wah. Kayaknya itu bangsat nih kayak gitu. Iyalah. Iya cuy. Iyalah. Anu banget flexing, gaping. Iya pak, apaan? Itu cuma sarjana. Iya. Hah sarjana doang kayak bakal sukses aja lu. Anjir. Soalnya apa ya? Sorry ya. Siapa nih Dapa ya? Dava. Takutnya gini ada temanmu yang tahu kamu joki. Lah nih Dapa, susah pakai gelarnya. Berarti joki. Oh enggak joki Cip, kok sama gue tuh Konsultasi. konsultasi. Iya. Loh, buktinya Mas Dava tuh nggak Iya, jawab. kok joki dia mah. Hah? Apa itu? Apakah biliar termasuk instrumen? Nah, Sidang aja dulu sidang. soalnya gini, orang yang joki beneran sidangnya dia nggak bisa ngomong. Ngomong. Ya, kalau jokinya sama gua, dia bisa jawab. Makanya gua tiap malam obrolin terus kan kita nge-meet, nge-zoom. Coba lu nggak kayak kemarin tuh yang si Unilu tuh ada kan dia bilang joki sama dia 1,5 juta kan. Yang joki anak diplomat anjing. Anak D3 ngejoki skripsi S1. Pas ditanyain ya kan, ini maksudnya apa ya kak? Waduh, nggak tahu kak, itu tergantung di penjokinya. Hah? Ya udah kak, saya minta kontak penjokinya. Maaf kak, kita menjamin kerahasiaan dari penjoki. Wah bangsat ya kan. Terima apa nih gue? Terima beres. terima gila ya kan. Bayar, lari ke gua. Kan? Nih gelar gua nih, kata gua. Ini gue yang ngerjain nih, ini gue yang ngajarin lo nih. Begituin anjing. Ya anggaplah Mas Dava sama saya 2 bulan itu sebenarnya 12 SKS lo belajarnya lo. Serius. 12 SKS. Pertama metodologi penelitian. Yang kedua ya kan sampling wawancara.
Itu masing-masing 4 SKS loh udah. Lalu kripto data ini kan kripto data nih. Ya kan? Lalu statistik. Nah, udah banyak tuh. 6 dah. Iya. Strategi manajemen. Wah, ini susah banget nih. Psikologi, Psikologis nggak ada. Sebenarnya strategi manajemen tuh kadang sebuku sendiri dia. Tebelnya luar biasa itu. Soalnya judul juga berani menurut gua. Judulnya berani. Ngomong strategi kan. Ya. Strategi itu levelnya udah di industri puluhan tahun. Ya, gua kasih tau ya. Kalau dosen pembimbing gua nggak mau yang berbau strategi, pemasaran. Wah, itu berat itu. Padahal gua komunikasi loh. Heeh. Komunikasi banget tuh jurusannya. Makanya Dosen gua nggak mau, langsung dicoret. ya, Apapun strateginya, apapun pemasarannya. Soalnya dipertanggungjawabkan berat. Sama terlalu mainstream. Mainstream. Nah, bapaknya nggak mau. Hasil juga kadang jelek. Makanya. Hasil dari pemasarannya gimana itu nggak ada data pembanding. Jadi kan bahaya ya kalau dosen pembimbing sudah tidak setuju. Kalau kita meneruskan, kita dicecar bertiga tuh jadinya. Penguji 2, pembimbing 1. Oh ya, tapi ya di sini mungkin Mas Dava santai. Penguji ada berapa sih? 2 ya? 2. Pengujinya 2. Pembimbingnya ikut nggak sih? Harusnya ikut ya. Ikut. 2 pembimbing ikut, pembimbing 2. Harus ikut lah. Makanya tadi gua salam tuh ada apa namanya? Pembimbing 1, 2 sama penguji 1, 2. Oh, ya intinya kalau ada penguji aman lah, ada yang bantuin lah. Kebetulan saya kemarin tidak ada ya. Dosen pembimbing saya sibuk. Jadi digantikan sama Kaprodi. 2 penguji, 1 Wah, Kaprodi. ntar penguji gua Kaprodi anjir. Kadang susah aja pertanyaan Kaprodi ini. Nah, tapi biarpun dari kalau jabatan makin tinggi ya, pertanyaan kadang makin susah anjir. Makin enggak jelas ini nanya apa ini kadang gitu. Ngomongnya udah nanya apa ini. Ya siap-siap aja sih Mas Dava dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya, siapin aja ya. Yang kagak nih kok terlalu jauh nanyanya. Apa ini? Ini apa, orang nanya apa, jawab aja lah. Jangan bilang kagak tahu sih, nanti ketahuan begonya. Kecuali ganti kata nggak tahu dari itu bukan kajian yang saya teliti. Yang dibahas dalam forum ini, forum sidang ini. Tapi biasanya itu mending pembimbing gak sih yang ngomong sih? Ya. Kalau kita yang ngomong kayak kurang ajar ya. Bahaya. Tapi mau nggak mau harus ngomong kita kalau emang ini nanya apa lo gitu. Karena nanti sidangnya malah kemana-mana, bakal udah nggak nyambung lagi, udah bakal iya, kalau udah nggak linear ngerusak kaidah. Tapi nggak bakal gitu lah ya. Kita dari tadi nakut-nakutin sidang mulu anjing lu ini kok. Sidang lu sidang berapa menit, Cep? Jam setengah. Nah, sejam setengah. Lu berapa? 20 menit anjing. Ya, waktunya 2 jam, punya gue 2 jam. Tapi full benar-benar dari presentasi sampai selesai itu setengah. Kalau gua dulu 3 jam. 3 jam itu gua dibantai. Karena pertanyaan mereka udah kemana-mana. Sidangnya satu yang kedua? Keduanya. Tapi untungnya pembimbing gua baik hati. Juru selamat. Iya, yang main Mesia. Sebenarnya gini, pertanyaan dari penguji itu bisa gua jawab. Cuman takutnya kan kemana-mana kan. Kan dosen udah bagai sama gua kan. Mending jawab itu aja. Udah liatin aja itu, jelasin, udah selesai. Nah, jadi sebenarnya Mas Dava kalau ada pengujinya lebih tenang ya. Satu, lebih tenang. Yang kedua, Mas Dava datang itu bukan untuk dibantai, tapi sebagai bintang. Tampil. Saya bintang tamu. Gak ada saya nggak jalan di sidang. Jangan nunjuk tapi ya. Woi, dengerin. Jangan gitu ya. Woi, kalian, gue bintangnya. Karena apa? Ini Mas Dava berapa jam nanti? Sejam apa 2 jam sidangnya? Gak tau ada. Gue belum nanya-nanya sih. Belum ya. Nah, pokoknya harusnya sih kayaknya ya kayak 2 jam sih pasti. Anggaplah sejam ya, rata-rata sejam sampai 2 jam kan. Anggaplah maksimal 2 jam udah. Mas Dava siapkan diri untuk 2 jam diapa-apain pun itu, karena setelah itu Mas Dava tinggal bernafas dengan lega. Pikirkan bernafas dengan leganya aja udah. Feel free. Pokoknya makanlah dulu habis sholat Jumat, makan. Sholat Jumat. Tapi jangan pas deket-deket. Tapi jangan makan banyak deh takutnya. Ya, sama jangan pas deket-deket mau sidangnya. Takutnya mual karena gugup. Gugupnya itu. Nah, ini yang jadi masalah tuh kadang gugup tekanan. Ini aja sebenarnya gua minum kopi enggak sih? Di doping kopi gitu. Oh, jaga kesehatan dulu. Aman enggak? Jaga kesehatan dulu. Aman enggak? Aman sih. Gue kan biasanya kalau ngelambur pakai doping apa namanya?
energi drink sama kopi. Nah tuh. Iya Ya kalau misalnya udah terbiasa ya, Iya. ya nggak apa-apa. Pokoknya Jangan- bikin relax. Iya, jangan ngobat dah. Kenapa lu pengalaman lu? Enggak, banyak temen. Ah, lu apa? Maksudnya paracetamol. Amoxilin tuh. Amoxilin Jadi tato biotik aja. antibiotik lah. Ya daripada temen gua softtek direndam banyak air panas tuh, jadi obat gila. Budrek kayaknya. Budrek dan sakit kepala. Tapi ya ini dari kita aja, kita sudah ngerasain semua ya sidang. Nggak seseram yang dikatakan di TikTok. Betul. Betul satu ya. Betul. Pertanyaan sidang Mas Dava sama apa yang kita tanyakan, kita percaya susahan kita. Kenapa? Saya berani ngomong gitu. Pertanyaan itu karena saya ngerti banget ini. Saya kan paham banget. Yang paling paham itu gua yang udah tahu lah ya sama Mas Dava ngomong udah 2 bulan ini ngobrol. Kita bahas ini bareng-bareng. Paling pembimbing lah, pembimbing ngerti. Penguji tahu apa? Iya. Dia taunya itu datang kita ngomong udah nggak bisa baca-baca lagi. Bedanya itu bidangnya itu doang. Bung Leo ngerti opo. Tentang ini nggak tahu apa-apa, makanya pertanyaan dari penguji itu bukan mau bikin masnya itu ngedrone atau apa, tapi karena mereka tuh nggak tahu beneran. Makanya dia nanya. Karena dia nanya ini apa sih maksudnya gitu. Kadang juga karena ini pemahaman sama yang disampaikan itu agak sedikit membingungkan. Nah, di situ jadi muncul pertanyaan. Karena yang paling penting pertanyaan dari penguji itu satu, blunder kita waktu presentasi. Hati-hati ya itu penting tuh. Karena kalau nggak bisa dibantah soalnya. Soalnya kan gua kalau kita blunder punya mahasiswa kan. Mahasiswa kan jadi penguji juga kan. Itu dia tuh nguji orang sama kayak gua nguji dia waktu prasidang anjing. Jahat banget kan jadinya. Masnya gue nyiptain kilin. Bukan nyiptain orang yang apa namanya balas dendam anjing. Karena nanti lu jelatin tuh. Nanti lu kayak gitu tadi. Lu kan nyidang apa nanyain Mas Dava tuh kan gara-gara sebelum pernah gua sidang kan. Iya. Susah itu pertanyaan lu itu, tapi penting. Ya kita anggaplah itu rata-rata tertingginya. Ya, kemungkinan terburuk. Itu kan maksudnya membuktikan kalau Mas Dava ini pertanyaan seperti itu aja bisa menjawab, berarti isi yang di bawahnya ya bisa lah. Nah itu aja. Ya sebenarnya nggak ada yang harus ditakutin sih, nggak ada yang harus ditegangin juga. Ini remote-nya nih loh. Ini remote apa ya? Remote anjir. Ngapain geser-geser? Bisa muter kayak pakai remote? Iya bisa, cok. Nggak bisa kan? Baling-balingnya bisa. Iya. Oke Mas Dava. Iya. Oke. Di sini sudah mulai stres di sini ya kan. Oke, terima kasih ya untuk 2 jamnya ya. Thank you. Iya, thank you. Oke, selamat beristirahat. Ingat istirahat ya. Ya, istirahat sih. Istirahat dulu. Jangan begadang. Ya, oke. Dengan ini saya nyatakan alhamdulillah. Besok insya Allah kalau bisa diadakan simulasi lagi bisa. Mungkin nanti kalau ada Mas Rashid atau Mas Irfan yang mungkin ada waktu luang. Karena menurut saya pribadi ada beberapa pertanyaan yang belum gue tanyakan. Dan itu jatuhnya lebih ke manajemennya banget. Karena kita belum ada ngomongin manajemen di sini kan. Padahal strategi perawatan itu manajemen. Itu penting ya. Kita ngomong manajemen di sini. Oke, Mas Dava siap ya? Pertanyaan besok lebih ke manajemen ya. Siap. Oke. Saya matikan rekaman.